Kan gitu. Betul. Mudah-mudahan banyak Kalau menurut Pak Kepas, kalau menurut kamu, kira-kira kalau kita bandingkan antara Komal Muslim dengan Komal Kristen, yang mana lebih fair, lebih adil di Komalnya mereka atau Komal Islam? masalah per apa ini sekarang, host? Tanya Ya, jawab. mute kick. Oh, mute kick. Ya. Soalnya begini, kalau di si bom-bom pun saya lihat per juga, tapi kan Oh, tunggu dulu, ada Bang Suma. jadi emosi. Akhirnya mereka ada Bang Suma request. Tapi Gurunda. Nih, tapi. Ya, host kecilin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan semangat terus teman-teman sekalian. Apa kabar saudara Kepas? Kelahiran tahun berapa Bang Kepas? Jadi Bang Kepas kelahiran tahun berapa Bang? tahun 7 Bang Juma. Oh, udah parah berarti, udah lama. Tinggal mau dikubur aja nih. 20 tahun lagi, 30 tahun lagi saya. Nah ini yang jadi bahaya ini Bung. Kalau berbicara mengenai kubur, kira-kira ketika kemudian kehidupan berikutnya di alam kubur, Bang Kepas ini sudah ada bayangan gak apa yang terjadi setelah kematian saudara Kepas berdasarkan Bible? Baik Bang Juma, bayangan. Silakan. Ya. Baik Bang Juma, bayangan udah jelas saya masuk surga. Jadi orang Kristen selevel Bang Kepas mati masuk surga gitu? Bukan, saya udah didatangi Tuhan Yesus Elohim Yahweh. Sudah di materai saya. Oh, apa kira-kira yang membuat Tuhan itu senang dengan saudara Kepas dalam perilaku kehidupan saudara Kepas ini? Tuhan melihat Bang Kepas imut-imut, ini hambaku paling cakep gitu. Ada nggak yang membuat Tuhan senang kepada Bang Kepas? Oke, jadi begini Bang Juma. Iya. Jadi datang Elohim Yahweh pada saya. Umur tunggu dulu Bang Endi. Kasih dong adindanya bicara. Gitu Iya. dong. Jadi kenapa Tuhan itu berkenan? Karena kita selalu memanggil merindukan Tuhan. Karena sebelum saya tidur harus berdoa. Jadi umur 18 tahun saya ditemui oleh Tuhan. Kenapa bisa kita ditemui oleh Tuhan? Karena kita melekat dengan Tuhan. Apa larangannya kita jauhi. Apa perintahnya kita lakukan. Nanti kalau misalnya nih, kalau di umat Islam kan, di alam kubur ditanya, kamu menyembah Allah? Ya. Siapa yang perintahkan? Kitab suci kami. Oh ya? Ada kaidah di dalamnya. Apa itu? Wa'budni, sembahlah aku misalnya. Ada perintah. Nah, itu di Islam. Artinya ketika umat Islam ini ternyata menyalahi keinginan pencipta alam semesta, justru menyembah kepada hakikat yang maha suci lagi maha tinggi dan ternyata itu salah, berarti kan Bang Kepas yang betul tuh. Nah sekarang Bang Kepas masuk ke dalam tanah, ditanya oleh pencipta langit dan bumi, saudara Kepas, yang memerintahkan kamu menyembah makhluk bernama Yesus itu siapa? Kira-kira saudara Kepas jawab apa pada saat itu? Baik, jadi
Alkitab menjawab Yohanes 13 ayat 13. Kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau sudah menyebutkan aku guru dan Tuhan, itulah aku. Artinya Yesus sudah menyatakan ketika pun Yesus dicobain iblis oleh Yesus dicobain iblis di padang gurun ketika dia berpuasa, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Artinya kan jangan, ketika pada waktu itu kan dibilang jangan kau cobai Tuhan Allah. Yesus itu Tuhan Allah. Jelas. Ya, itu menurut Makepas ya. Alkitab, enggak Bang Juma, Alkitab itu Bang Juma. Oke. Kalau kita berbicara mengenai Bible, maka kita tidak bisa lepas dari apa yang tertulis ya di kitab Saudara Kepas ini kan ya. Artinya kalau mengatakan Alkitab, artinya kan Bible. Nah sekarang permasalahannya muncul ketika di dalam Bible justru tertulis yang harus disembah itu adalah pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Sedangkan yang saudara Kepas sembah itu justru makhluk yang tidak maha suci. Nah itu gimana saudara Kepas menyikapi ini? Dasar apa Bang Juma mengatakan Yesus itu tidak maha suci? Karena pada diri Yesus itu pertama dia makhluk. Ada tangan, ada tubuh, ada jasad, dan tentu ada kotoran. Ketidakmahasuciannya itu jelas. Ketika dia buang air, ada kotoran lewat anus, ingus, ya, upil, dan seterusnya. Itu membuktikan bahwa dia itu makhluk. Sedangkan Tuhan memperkenalkan dirinya, yang harus disembah itu adalah Allah. Wahyu 22 nomor 9, Wahyu 19 nomor 10, Wahyu 14 nomor 7. Bahkan menyembah Allah adalah penyembah yang benar. Yohanes 4, 23 sampai 24. Menyembah Allah itu adalah satu kewajiban. Wahyu 19 nomor 4. Sujud menyembah Allah 1 Korintus 14, 25. Hanya kepada Allah harus sujud menyembah. 2 Raja-Raja 17, 36. Sembahlah aku 2 Raja-Raja 17:36 dalam terjemahan BIS. Nah, sembahlah Allah Tuhanmu dan hanya kepadanya saja kamu harus beribadah. Matius 4 nomor 10. Hendaklah engkau menyembah Allah Tuhanmu. Matius 4 nomor 10. Keluaran 20 nomor 3. Sembahlah Allah dan jangan yang lain. Sedangkan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu dikenal sebagai anak Theos atau anak dewa yang tidak maha suci. Kenapa Yesus tidak maha suci? Karena dia punya kotoran, karena dia manusia, karena dia makhluk, dia berasal dari saripati makanan. Kira-kira gimana saudara bisa meloloskan diri dari pertanyaan di alam kubur? Silakan. Baik, ketika kita mengatakan bahwa Yesus tidak maha suci, sungguh sangat salah saya katakan. Gak usah dulu saya bilang menyesatkan. Kenapa? Karena Bunda Maria itu dianggap Tuhan. Dia wanita suci. Makanya Bunda Maria itu ya menjadi perantara lahirnya Yesus, lahirnya Tuhan ke dunia. Kenapa? Karena Bunda Maria itu dianggap suci oleh Tuhan. Dia bersih, masih perawan. Nah, ukuran dari kesucian itu apakah karena tangan kita kotor, kaki kita kotor, ukuran kesucian itu sebenarnya apa? Jadi harus ada barometer dalam ukuran kesucian ini dalam rohani. Nah, ini yang kita bahas. Jadi jangan kita bahas secara fisik, tapi kita tidak membahas secara rohani gitu. Kira-kira Bang Juma, tolong lu jelaskan Bang Juma. Oke, baik. Dua-duanya kena. Kalau berbicara mengenai kesucian. Apalagi berbicara kemahaan. Kemahasucian. Yang pertama, dari segi hakikat. Yesus hakikatnya makhluk, dia manusia. Yang kita tahu, Yesus sebagai manusia tentu tidak maha suci. Suci oke, tapi tidak maha. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus ditinjau dari aspek utusan. Utusan itu hakikatnya adalah manusia, ciptaan. Nah, Yesus sebagai ciptaan itu disebut sebagai makhluk terkutuk.
atau manusia terkutuk. Bagaimana mungkin kemudian dikatakan maha suci? Yesus manusia, sudah manusia, terkutuk pula dia. Seluruh dosa-dosa Kristen itu dilimpahkan pada Yesus. Berarti Yesus adalah makhluk terkutuk. Nah, itulah yang Anda sembah. Sedangkan pencipta langit dan bumi ini maha suci. Ketika umat Islam kemudian ditanya di alam kubur, siapa yang engkau sembah? Umat Islam mengatakan, kami menyembah hakikat yang maha suci, maha tinggi. Pertanyaan muncul, dari mana kemudian Anda mengatakan sembahan Anda maha suci? Ya, boleh dong kita balik bertanya, tolong tunjukkan ketidaksucian dan ketidakmahasucian Tuhan yang kami sembah. Dari aspek mananya? Gak bisa. Pasti maha suci, karena tidak serupa dengan apapun. Yesus tidak bisa dikatakan maha suci. Karena jelas di dalam Galatia 3 nomor 13, Yesus disebut sebagai manusia yang terkutuk. Bagaimana mungkin dia disebut maha suci, sedangkan dia adalah makhluk yang terkutuk? Nah, muncul pertanyaan saudara Kepas. Apakah pencipta langit dan bumi ini adalah hakikat yang terkutuk? Bisa nggak Anda jawab? Yesus mengatakan, aku dalam dia dalam aku dari atas, bukan dari bawah. Artinya ketika Yesus menyatakan itu, ketika dari atas, tidak ada yang bisa ke sorga kalau dia tidak suci, bersih. Sudah Yesus mengatakan, aku di dalam dia di dalam aku. Kami adalah satu. Dia dari atas, bukan dari bawah. Sekarang ketika seluruh dosa-dosa ditimpahkan kemudian muaranya ke Yesus. Yesus terkutuk, sudah kan? Dia sudah terkutuk. Bagaimana mungkin kemudian dia masuk ke surga? Sedangkan dia adalah makhluk terkutuk. Kenapa terkutuk? Karena seluruh dosa-dosa Kristen diambil alih oleh Yesus. Bukankah dosa itu tempatnya di neraka? Bukan di surga? Maka selayaknya ketika seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh Kristen ditimpahkan kepada Yesus, maka Yesusnya bukan ke surga dong. Dia harus membawa dosa itu ke neraka. Gimana ini? Nah, ini kalau konsep dosa itu tempatnya neraka. Markus 9 nomor 49. Semua manusia harus digarami dengan api. Kenapa dia harus digarami? Baca data sebelumnya, baca data setelahnya. Di Markus 9 itu. Ternyata dosa tempatnya neraka. Matius 13 nomor 50, penjahat atau kejahatan atau pelaku kejahatan atau upah dari kejahatan harus masuk ke dalam neraka. Yesus mengambil semua dosa-dosa orang Kristen. Dan harus Yesus itu pertanggungjawabkan di mana? Bukan di surga, tapi di neraka. Makanya Yesus tidak maha suci, karena dia terkutuk. Pertanyaan muncul kemudian, apakah pencipta langit dan bumi ini bisa terkutuk? Itu dulu poinnya. Baik. Terima kasih Bang Juma atas penjelasannya walaupun salah. Jadi ini kan Yesus ini dia turun ke bumi Bang Juma. Memang ditulis dia diutus ya, diutus oleh Ilahi Bapa. Ya. Ketika manusia ini terkutuk karena atas ulah Adam ya, memakan buah yang baik dan yang buruk sama Hawa, maka itulah awal mulanya manusia dikutuk, terkutuk ya, sampai kita sekarang ini. Jadi ketika Yesus mati di kayu salib, agar manusia tidak binasa, agar manusia itu tidak ke api neraka, supaya manusia itu diampuni ya, bagi orang yang percaya. Dasarnya apa? Jelas. Ketika Yesus mati di tiang salib, kedua ya, yang di sebelahnya kiri dan kanan dibilang hari ini juga ya kamu bersama saya di tanah Firdaus, yang sebelah kanannya. Karena apa? Karena percaya tidak ada seorang ya nabi ataupun malaikat yang bisa mematrai hari ini juga kamu bersama-sama saya di tanah Firdaus.
Artinya Yesuslah yang memegang kunci kerajaan surga. Udah jelas bahwa dialah Allah Elohim Yahweh. Hanya saja kalau kita main logika nggak ketemu. Kalau sama Tuhan kita main logika nggak ketemu. Kalau pertanyaannya kan kenapa bisa Tuhan jadi manusia? Ya namanya Tuhan. Kitanya nggak bisa jadi Tuhan, tapi Tuhan bisa jadi manusia. Di situ pola pikirnya. Jadi pola pikir kita nggak sama dengan pola pikir Tuhan. Jadi gini, saudara Kepas. Apologet Islam itu ketika bernarasi itu pasti didukung oleh data. Contoh kita lihat di dalam kitab saudara sendiri Yakobus 3 ya. Di data nomor 9 dan 10. Dengan lidah Kristen memuji Tuhan Bapa. Dan dengan lidah Kristen mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Tuhan. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara Kristen tidak boleh demikian terjadi. Itu data. Kemudian, bahwasanya di dalam Matius 25 nomor 41. Dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, di sini Yesus masuk dalam kategori orang-orang terkutuk. Galatia 3 itu sudah sangat jelas. Sedangkan berdasarkan kitab Yahudi, Yesaya 57 nomor 15, Tuhan pencipta langit dan bumi ini, itu maha suci. Yesus terkutuk. Pertanyaan, Anda belum sampai ke sana untuk mampu menjawabnya. Apakah pencipta langit dan bumi ini itu bisa terkutuk? Kalau bisa terkutuk, siapa yang mengutuknya? Semisal Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Nah, sedangkan dosa itu adalah pekerjaan iblis. Upah dosa adalah neraka. Dosa-dosa Kristen dilimpahkan kepada Yesus. Ketika dosa-dosa Kristen ditimpahkan kepada Yesus yang adalah manusia, kemana Yesus hendak pergi membawa dosa itu? Sedangkan dalilnya, upah dosa adalah neraka. Upah dosa adalah kematian. Upah dosa adalah maut. Jelas, Yesus kemana membawa dosa-dosa Kristen? Misalnya nih, dosa mencuri kambing, dosa curi sendal, dosa curi motor, curi sapi, curi biawak, memperkosa tetangga, memperkosa pimpinan, memperkosa semuanya diperkosa. Pelakunya Kristen dilimpahkan kepada Yesus. Apalagi korupsinya Kristen dilimpahkan kepada Yesus. Apalagi pencabulan Kristen dilimpahkan ke Yesus. Apalagi berzina, semua dilimpahkan ke Yesus. Dosa dilimpahkan ke Yesus. Dosa upahnya maut. Yesus kemana perginya? Neraka. Nah, kalau konsepnya begitu, berarti sama Tuhan nggak ada rasa pengampunan dong. Kalau konsepnya begitu, berarti sama Tuhan nggak ada pengampunan dong. Tuhan nggak maha pengasih dong. Nah, sekarang posisinya adalah ketika Elohim, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, menghapuskan dosa orang-orang Yahudi, apakah dosa itu ditanggung oleh dia? Ditanggung oleh sang Tuhan? Atau dosa itu hanya dikatakan, dosamu telah kuampuni? Atau Tuhannya Yahudi menanggung dosa-dosa ini?
Apakah ada pernyataan seperti itu? Pada waktu sebelum turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai, Nabi Musa, semua yang dilakukan yang dilakukan oleh manusia sebelum turunnya hukum Taurat itu, dia bisa pengampunan dosa itu melalui persembahan, melalui darah binatang. Kan ada itu persembahan itu. Nah, ketika sudah turun hukum Taurat dan Yesus turun ke bumi, disitulah pengampunan itu. Jadi nggak pakai persembahan lagi, nggak pakai persembahan darah. Jadi kalau Bang Juma, kalau saya bilang mohon maaf Bang Juma, baca dulu lah perjanjian lama Bang Juma dengan benar. Jadi korelasi ada ke perjanjian baru gitu loh. Oke, kita ambil salah satunya perjanjian lama. Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Menurut saudara, dalam pandangan Yesus, Maria itu ibunya atau Maria itu hambanya? Maria itu hamba dari Tuhan Yesus. Subhanallah. Berarti Yesus memandang Maria ini sebagai hambanya? Iya, hambanya. Saya ulang dalilnya. Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. Iya, itu pengecualian Bang Juma. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata amin. Itu pengecualian Bang Juma. Untuk Yesus itu spesial, dia Tuhan. Jangan disamakan Tuhan sama manusia biasa gitu loh Bang Juma. Oke. Berarti Maria ini bukan manusia biasa. Maria ini manusia biasa lah dibandingkan Yesus. Yesus tidak mampu melahirkan Tuhan. Maria mampu melahirkan Tuhan. Maria jago lebih hebat daripada Yesus. Nah sekarang Anda mengutip kemudian perjanjian lama. Saya kasih satu data. Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Nah, Yesus memandang ibu yang mengandung dia, yang netein dia, itu dengan pandangan sebagai hamba atau sebagai ibu kandung. Dasar apa Bang Juma itu Bunda Maria? Mana dasarnya? Apa itu? Maksudnya dasar apa? Dasar apa Bang Juma mengatakan Yesus itu netek sama Maria? Di dalam kitab saudara diterangkan seperti itu. Lukas 27 nomor 11. Bacakan Bang Juma. Berbahagialah tete yang engkau isap. Itu seseorang menyatakan, tapi Yesus itu minum susu domba. Berarti Anda menganggap Maria ini domba? Itu susu domba. Yesus nggak pernah menetek. Berarti Anda menganggap Maria ini domba. Binatang juga rupanya. Sedangkan binatang ketika melahirkan, yang dilahirkan tidak mungkin bukan binatang. Ibu domba melahirkan anak domba. Aduh, itu Bunda Maria pada waktu itu umur 16 tahun. Dia belum punya ASI. Mati meja. Tidak semua, tidak semua wanita itu ketika melahirkan punya ASI. Ada. Mati meja. Contoh anak abang saya, ASI kakak ipar saya nggak ada, beli susu. Ya bagaimana mau ada asinya kakakmu laki?
Bukan masuknya istri abang saya melahirkan anak abang saya. Saya ingat itu pakai susu bukan pakai air asin. Bagaimana mau ada air susunya? Semua Dia transgender. Susah itu. Aduh, ini Bang Juma ini orang toko loh, tapi jangan Abang Juma memperolok-olok gini loh Bang Juma. Lo kok memperolok-olok pula? Siapa yang memperolok-olok? Sekarang ulangan 27:16 terkutuk orang yang memandang rendah ibunya. Menurut saudara, Yesus terkutuk nggak di atas tiang salib? Apanya Yesus terkutuk? Ya tanyalah Paulus. Dia yang mengarang. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dia dari kutuk Taurat dengan cara menjadi kutuk. Yesus menjadi apa? Yesus itu menjadi untuk kutuk atau menyelamatkan menjadi kita mulia? dari kutukan. Karena kita Saudara sudah Kepas, berdasarkan Galatia 3 nomor 13, Yesus menjadi kutuk atau menjadi mulia? Yesus itu dia bukan jadi mulia, dia memang sudah mulia dari awal. Saya ulang berdasarkan karangan Paulus Galatia 3 nomor 13, Yesus menjadi kutuk atau Yesus menjadi mulia? Balah, nggak ketemu. Mohon maaf saya dulu. Kepak bom dulu aku, kepak bom dulu aku, kepak bom. Udah masuk penggugat nih. Saudara Kepas, Bang Juma udah kayaknya nggak nyambung sama Bang Juma karena Bang Juma pakai akal pikiran, kalau kita kan akal pikiran. ya, Yang kalau ketemu. yang tidak pakai akal itu apa namanya, Saudara Kepas? Kalau dia manusia, dia orang gila. Selain manusia yang tidak pakai akal itu hewan. Anda mengatakan dalam agama Anda tidak menggunakan akal. Berarti Al-Quran tidak salah dong mengatakan wa kana al-kafiru ala rabbihi zahira. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang kafir itu lebih hina daripada hewan. Ini kemana Kepasnya? Surrender Gurunda, surrender. Mau berguru kepada bom-bom. Bom-bom double kosong. Andalannya cuma tutup mata, habis itu diskusi. Kusuruh baca Matius 7, buka mata, nggak hafal dia. Gimana dong? Datang lagi si curut, Congorpedia, mengakui kalau Kristen yang babatu sangkar. Kan parah semua ini, saudara-saudara Kristen. Parah semua ini, saudara-saudara Kristen. Noise pakai pas. Ayo. Yesus itu menjadi kutuk atau menjadi mulia berdasarkan karangan Paulus Galatia 3 nomor 13, saudara Kepas. Di mute host. Jangan Bang Juma. di-mute telinganya, Bang. Bang Juma, kita ke bom yuk sama Bang Endi yuk supaya kita debat di situ yuk. Itu lagi. Enggak, maksudnya gini loh. Saudara Kepas, harusnya saudara itu kan, Anda itu kan seorang pengacara ya. Dia pendeta. Seorang pengacara itu kan harusnya akal ini yang menjadi acuan. Bukan asal percaya saja. Bom-bom itu tak ada ilmunya. Iya, ayolah ke sana Bang Juma sama Bang Endi. Takut. Ya sama aja. Sama aja. Aku juga Bang Juma kalau bom lagi live dulu. Sudahlah. Kamu jangan mengandalkan orang yang ilmunya sama sekali nggak ada. Bom-bom tidak akan menyelamatkan kamu dari tamparan Yesus. Yesus akan menampar saudara Kepas karena telah melakukan suatu penistaan terhadap Iya, Yesus yang pendeta begitu loh, Bang dahsyat. Juma. Maksud saya gelanggang kan ada, gelanggang di Komal bom kan ada tuh supaya masuk kita ke sana. Soalnya ada 3 kursi lagi di sana kosong. Saya pengalaman saudara Kepas, kalau berhadapan dengan saudara-saudara Kristen itu bukan cuman bibirnya yang gemetaran,
bulu anusnya semua bergoyang. Ya, dan Anda sudah lihat sendiri ketika Bang Suma baru masuk di Komal Kristen, apa yang terjadi? Ya, langit ketujuh itu bergoyang-goyang tiangnya. Kalau Bang Suma muncul di Komal mereka, dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Kenapa? Karena mereka tahu Bang Suma ini paham Bible, ngerti Bible. Dia akan memuntahkan kebenaran yang berasal dari Bible. Kebenaran bahwa Kristen itu musuh beratnya adalah Bible. Contoh misalnya, Anda memuliakan Yesus, tapi Bible mengatakan Yesus kutuk. Mana dalilnya? Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu. Nah, saya tanya kepada saudara, Yesus memandang ibu Maria yang melahirkan dia sebagai ibunya atau sebagai hambanya? Hamba. Nah, Anda menjawab hamba, berarti Yesus memandang rendah ibu kandungnya. Berarti menurut Bible, perjanjian lama Yesus terkutuk. Perjanjian baru karangan Paulus, Yesus terkutuk. Layakkah makhluk yang terkutuk itu dituhankan? Kan itu poinnya. Halo, bisa saya bernarasi sedikit? Karena Ya, mengoceh silakan. terus si Juma ini. Silakan. Saya mau tanya sama Juma. Oh, bertanya. Enggak, Cuma saya mau bertanya. sebelum saya bernarasi, saya mau tanya dulu. Kirain mau bernarasi ternyata bertanya. Ya udah, silakan. Kau, Insya Allah Yesus akan menjawab melalui saya. Silakan. kau silakan, beragama, saudara. saya tanya Ya. dulu ya. Ya, Apakah agamamu lebih benar dengan agama yang lain? Saya tanya. ajaran Yesus itu lebih benar daripada ajaran Kristen. Amin. Nah, Amin. sekarang Saya Yesus aminkan ya. Ya, Saya Yesus aminkan. mengajarkan, Yesus Udah, mengajarkan nggak menyembah usah dirinya panjang tidak? kali, nggak usah panjang kali. Ini perempuan. Ketakutan yang dia. kamu hadapi. Ketakutan nih ya. Jangan, Yesus mengajarkan Udah, menyembah dirinya tidak? Jangan panjang kali, cerewet kali kamu cuma lebih dari perempuan. Nah, udah. Hal yang mendasar dalam imanmu saya tanya, kamu ketakutan. Yesus mengajarkan menyembah dirinya tidak? Cuma kamu itu lebih cerewet dari perempuan, itu masalahnya. Yesus mengajarkan menyembah dirinya tidak? Dengar dulu Juma, kamu tadi bernarasi, iya kan? Dengar dulu. Kamu Yang cerewet itu kamu, Bu. Lucu. kamu Bang. tadi Abang lucu. bernarasi. Gimana? Saya bernarasi. Narasinya Kamu gimana? kan tadi bernarasi Ya. bahwa Yesus itu kutuk. Bukan Ya kan? kayak gitu. Bukan narasi saya itu dasarnya pijakannya ada di Bible. Menurut Iya. Galatia 3 nomor 13, Yesus menjadi kutuk atau menjadi mulia? Coba Anda jawab. Dia menjadi kutuk. Alhamdulillah. Berarti Yesus itu menjadi kutuk, bukan? Saya Pertanyaan kan selanjutnya. belum nyambung. Ya silakan. Kenapa dia menjadi kutuk? Karena dosamu. Saya tidak mau tahu. Yang jelas Yesus itu kutuk, udah Karena selesai. dosamu. Iya, nggak mau tahu. Pokoknya Karena Yesus itu dosamu kutuk. dan dosa Iya. saya. Oke, berarti dosaku sudah nggak ada lagi kan? Sekarang kutuk itu tidak ada lagi bagi yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Tadi katanya dosaku. Dia sekarang di surga. Katanya dosaku. Iya. Kalau aku percaya kepada Tuhan Yesus, aku mati, aku bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Tetapi kalau kau tidak percaya karena kutuk itu yang menebus dosamu, makanya kau ke neraka sama Tuhanmu. baik. Kalau Baik. mati, kau suatu baik. saat akan mati cuma. Oke, baik, Ingat itu. Baik. Jangan kau Nah, hina-hina sekarang- Tuhan Yesus kami. Oke, sekarang begini loh. Saudara-saudara, di mana saya menghina Tuhan orang ini? Dia sendiri yang mengatakan Yesusnya kutuk. Kok jadi saya yang terdakwa gimana ini? Aduh, pare nih orang Kristen. Ente yang mengatakan Yesus menjadi kutuk. Saya katakan Yesus itu mulia. Anda mengatakan Yesus itu kutuk.
Di mana Yesus dinyatakan sebagai mulia? Coba Anda baca Yohanes 17, nomor 5, atau nomor 3, atau nomor 1. Apa kata Yesus di sana? Kemuliaanku, kata beliau. Gimana dong? Bang Suma mengatakan Yesus mulia, ente mengatakan Yesus terkutuk. Jangan pancing saya tertawa, bro. Tak ada yang menghinakan Yesus dari Islam, itu tak ada. Hanya kalian manusia-manusia cupu yang sok membela Yesus, tapi faktanya kalian penghina Yesus. Paham kau? Coba Anda baca kitab saudara, Yohanes 1 nomor 14. Yesus terkutuk atau mulia di situ? Mulia Yesus itu. Tapi ente mengatakan Yesus terkutuk gara-gara ente kebanyakan onani, dosa onani Anda limpahkan kepada Yesus, sehingga Yesus harus menjadi kutuk karena dosa onani Anda. Piye toh? Anda yang menghina Yesus, saya yang dituduh menghina. Itu yang pertama, Bu. Anda tadi mengatakan Anda ke surga katanya. Mau kemana di surga apa? Orang terkutuk itu tak ada di surga. Hah? Hei, Matius 25 nomor 41. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api neraka yang kekal. Tak ada ke surga Yesus itu. Orang terkutuk itu ke dalam neraka. Kalau Anda aku di-mute ya mengatakan dari Yesus tadi ya? itu Cerewet kali si Juma terkutuk. ini. Nah sekarang buka mute Juma, Anda. jangan pengecut lah kamu sama perempuan. Oh, ibu perempuan toh. Tadi kukira perempuan. Jadi gini, ibu. Jangan di-mute lah. Gini, ibu. Gini Cerewet ya. kali. Gini, ibu. Menurut Supaya pemahaman mengerti. ibu, enggak. Tadi kan Anda sudah mengatakan Yesus terkutuk. Nah sekarang menurut pemahaman ibu, orang yang terkutuk itu ke surga atau ke neraka? Jawab. Ampunilah kamu karena kau tidak tahu apa yang kau katakan. Ya silakan ibu memberitahukan ke Udah. saya. Tak Menurut perlu kamu. Menurut Bible Anda, kitab yang Anda kira suci, ya, orang terkutuk itu ke neraka atau ke surga? Jawab. Udahlah Juma, kau kembali aja ke gua kau. Itu tempatmu. Itu kan? Kalau kami Itu kan? yang percaya Itu kan? Mulai kan? Ingat ya, Bu. Ingat ya, di dalam kitab saudara, Yesus itu selalu naik ke bukit, naik ke gunung. Yesus naik ke gunung menuju kepada apa? Bukit Zaitun. Nah, kalau dia tidur di atas gunung, di mana tidur di gunung? Di pohon. Pasti di goa, Ibu. Jangan pancing saya ketawa jahat. Sudah hampir sebulan saya tak pernah tertawa. Sudah hampir seminggu ini hidup di atas roda. Jangan pancing Bang Suma untuk tertawa jahat. Kalian akan sakit hati nanti. Nah, kembali kepada Kepas, anak tirinya Bom-Bom. Dengarkan. Menurut Bible, Ulangan 27 nomor 16 tadi, terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda. Itu di data nomor 19-nya. Nah, menurut pandangan saudara Kepas, Maria ini janda atau bukan? Kepas. Dulu kita salawatan aja lah dulu kita. Ibu yang tadi itu Halo, ada yang Ma. dorong ya? Gimana pula? Memang Jatuh sendiri dia. lakuin Oh, jatuh sendiri. Saudara Kepas, ayolah gunakan akal. Kalian lah, masih Kepas. bingung loh. Kalau saya udah didatangi Elohim Yahweh, udah dibilang aku Mati, Tuhan, Mija. aku berkenan kepadamu. Mati Mija, Kalian masih bingung. Elohim Yahweh datang. Aku sebenarnya udah malas aku udah beragama ini. Kenapa? Aku udah masuk surga. Aku kan Iya, salah satu. Aduh. udah masuk surga.
Aduh, Jadi nggak ada Kepas. lagi sisa kubur. Apa itu sisa kubur? Aku Bagaimana dari mana ceritanya masuk surga? Anda mau masuk surga sedangkan Yesus berdasarkan analisa Bible dia masuk neraka? Gimana dong? Semalam aja aku mabai. Mabai aku semalam. Nggak bisa. Saudara Kepas, orang dimurtadkan. terkutuk itu ke neraka atau ke surga? Orang terkutuk itu masuk neraka, rokok. Saya ulang. Neraka itu tempatnya orang terkutuk, betul? Tempat Bang Juma aslinya. Saya ulang lagi. Orang terkutuk itu masuk ke surga atau masuk ke neraka? Kena rokok. Ke neraka. Galatia 3 nomor 13, Yesus menjadi kutuk atau menjadi mulia? Yesus bukan menjadi mulia, dia sudah mulia dari dulu sampai sekarang. Di Wahyu Bukan. 21, akulah Alfa dan Omega. Bukan itu, Galatia 3 yang kutanya. Menurut karangan Paulus, Yesus itu menjadi kutuk atau menjadi mulia? Terkutuklah Yesus. Karena apa? Kan Ya, gitu. karena dosa kita. Dipanjangkan dong, dipanjangkan. Karena dosa Makanya kita, kalau kan? Membaca. Iya, dipanjangkan Oke. ayatnya supaya Oke. enggak supaya gini loh, umat ini Oke. tercerahkan 1.100 orang ini. Yesus menurut saudara terkutuk karena dosa kita, betul? Ya, Berarti Yesus menjadi kutuk, menjadi terkutuk, betul? tapi dia kan udah naik ke sorga pada waktu Iya. penyalipan itu. Menurut saudara orang terkutuk ini ke surga atau ke neraka? Kalau gimana kalau Yesus Iya. terkutuk, dia kan udah naik ke sorga, gimana sih? Menurut saudara orang terkutuk ini ke surga atau ke neraka? Yesus ke sorga, dia kan udah naik di ke Saya sorga. tidak tanya Yesus, saya tidak tanya Yesus. Ya kalau manusia ya kalau kita terkutuk ya masuk neraka lah. Bagus. Yesus ke surga atau ke neraka? Ya udah naik ke surga dia. Jadi surga dia, dianya Elohim Yahweh. Yang naik ke surga itu anak Maria atau anak Bapak? Pada saat ya Yesus sudah bangkit itu bukan anak Maria lagi. Yang ke surga itu anak Maria atau anak Bapak? Yang naik ke surga itu Bapa, dia itu. Berarti Maria melahirkan Bapak. Kan dia dibilang Bapak itu ilahi, Elohim Yahweh. Ya iya benar. Filipi 2, 5 sampai 11. Filipi 2, 5 Iya. sampai 11. Berarti Bapak punya ibu. Ya Bapak apa ini sekarang? Bapak ya punya Iya. ibu. Maksudnya Bapak yang mana ini sekarang? Kalau Kalimatnya Anda diperjelas mendengarkan lah, Bang sebuah Juma. berita nih. Selamat malam. Radio Republik Indonesia memberitakan dari stasiun 4 Jakarta Utara memberitakan telah ditemukan seorang ibu melahirkan bapaknya sendiri. Bagaimana menurut saudara Kepas berita ini? Nah, makanya kalau berita yang dinyatakan oleh Jakarta Utara itu adalah tentang duniawi, tentang kita manusia. Makanya nggak masuk. Makanya kalau jangan main logika sama Tuhan. Jangan tertawa dulu. Bang Suma jangan tertawa dulu. Ya. Ada berita seorang ibu melahirkan bapaknya sendiri. Menurut saudara Kepas, berita ini lucu, lawak-lawakan, beleng-beleng, atau fakta kejadian? Yang diberi, yang cerita
berita radio disamakan pula sama Yesus. Di sini nyamangkan. Aduh, gimana sih? Kalau pola pikir berita kita? radio saja, seorang ibu melahirkan bapaknya sendiri, Anda anggap itu adalah cerita yang tidak masuk akal. Lalu bagaimana seorang ibu melahirkan Tuhannya? Hai, saudara Kepas. Individual 5 sampai Iya. Bang Juma. Dia memakai rupa seorang hamba, mengosongkan Iya. dirinya. Terus, kenapa Anda tidak mengiyakan Mau seorang ibu mati melahirkan tiap kali. bapaknya sendiri? Kenapa Anda tidak mengiyakan kalau begitu? Bahwa Maria Makanya, memang betul melahirkan bapaknya. Alkitab itu isi pikiran Tuhan. Kalau kitab lain nggak tahu ya. Alkitab itu adalah Allahu buah Akbar, pikiran Masya Allah. Tuhan. Jadi nggak terselami. Iya, mati Nggak nih terselami. janaknya orang. Kalau menurut saudara nih, Kepas, ibu melahirkan bapaknya sendiri itu masuk akal nggak? Aduh, bolak-balik kita bicara kayak anak SD. Masuk akal nggak kalau seorang ibu melahirkan bapaknya? Kalau sempat kayak gini ujian Eptanas dulu, habis waktu. Hanya 3 persoalan aja yang bisa dijawab. Kenapa? Itu aja terus pertanyaannya. Padahal 60 pertanyaan, jadi 3 jawab. Karena bola balik, di situ aja. Iya, seorang Bisa ibu nggak melahirkan ayahnya itu masuk akal kagak? Ya kalau sekarang, kalau dunia ya nggak masuk akal lah. Nggak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal, kalau dipercayai, itu bisa menyelamatkan tidak? Jangan sama Tuhan main akal-akalan. Nggak sampai akal kita dengan Tuhan. Andalah itu, agama Andalah itu yang akal-akalan. Makanya Anda mengatakan Tuhan tidak boleh diakal-akali lah. Faktanya Maria manusia 100% melahirkan Tuhannya sendiri. Gimana ceritanya? Maria melahirkan ayahnya saja tidak masuk akal, apalagi Maria melahirkan Tuhannya. Gimana ini? Kalau Maria melahirkan Tuhannya, itu nggak cocok. Kenapa tidak cocok? Karena anaknya akan menjadi anak durhaka. Berarti anaknya akan terkutuk. Ulangan 27 nomor 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Anda saya tanya, Yesus memandang Maria ini sebagai hambanya atau sebagai ibunya? Jawaban Anda, Yesus memandang ibunya sebagai hambanya. Dengan demikian, Yesus adalah manusia terkutuk. Manusia terkutuk. Itu kemana perginya saudara Kepas? Neraka atau di surga? Itu aja ya. Hanya satunya pertanyaan, tapi bolak-balik itu aja. Tadi hamba, bapa, itu aja pertanyaannya. Ada nggak selain itu pertanyaan? Iya yang saya tanya. Maria ini, Yesus ini memandang ibunya yang bernama Maria ini sebagai hamba atau sebagai ibu? Hamba, dia hamba itu. Hamba. Itu Yesus memandang rendah ibunya atau memandang tinggi? Kalau Maria dia menganggap karena buah pikirannya dia menganggap itu anaknya. Maria nggak bisa salahkan. Yesus yang saya tanya. Yesus yang saya tanyakan kepada saudara. Bang Juma, gimana? Naluri Bunda Maria itu seorang ibu, pasti dianggapnya Yesus itu anaknya. Itu naluri seorang ibu. Naluri Yesus menganggap Maria sebagai apa? Hamba itu, hamba. Berarti Yesus ini adalah anak terkutuk. Enggak lah kok anak terkutuk. Seorang anak menganggap ibunya sebagai hambanya, itu terkutuk atau tidak? Jangan samakan kita dengan Yesus. Aduh, disamakan pula Yesus dengan kita. Di sini nggak ketemunya kontradiksi di sini karena kita menamakan kita dengan Yesus. Aduh.
Sekarang apanya yang tidak mau dipersamakan? Betulkah Yesus ini adalah anak Maria? Yesus memang anak Maria. Iya. Berarti kita sama-sama anak manusia, betul? Aduh, dia kan Elohim itu dia itu. Yesus itu. Aduh, berserak, saudara-saudara. Bang Ancur Zuma mina. ini ketawanya aja yang besar saya tengok. Tapi kualitas ilmunya. Oke, teman-teman Oke, yang mainkan, naik, Pak saudara Tornado, yang mainkan. berkualitas. Kita sambut saudara kita yang berkualitas ini dengan tepuk tangan yang meraih. Iya, ketawanya aja semuanya aja yang besar. Oke, saya berusaha untuk tidak tertawa, bro. Tapi saudara Kipas yang membuat saya tertawa. Nah, sekarang mari kita baca Ulangan 27 nomor 16. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Menurut saudara, Yesus memandang Maria ini sebagai hambanya atau sebagai ibunya? Ya tanya sama Yesus lah. Orang yang memandangkan dia, kata sama dia. Kok tak sama saya? Malu ya, Iya bro. kan? Malu ya, bro. Pandangan dia yang Anda tanya kan. Kata sama dia. Lah, kamu mempertuhankan Yesus, betul nggak? Iya, tapi Layak nggak Tuhan punya ibu? pertanyaan Anda itu yang aneh, tahu nggak? Iya, layak tidak seorang Tuhan memiliki ibu? Layak Sama nggak? Tuhan, kepada Tuhan itu semuanya bisa. Dia kan maha kuasa. Saya tanya samamu, Kok Anda layak meragukan kemahaskuasaan tidak Tuhan? Tuhan memiliki ibu? Kepada Tuhan tidak ada yang mustahil. Bang Tadi Zuma. giliran ditanya, Ya. tanya ya sama Yesus katanya. Pertanyaan saya, layak tidak Tuhan memiliki ibu? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Berarti Tuhanmu bisa jadi setan. Tidak ada yang mustahil. Itu yang saya Berarti bisa katakan. jadi setan. Ya terserah menurut Anda bagaimana Anda. Loh, kok jadi memandangnya. saya? Kok jadi saya? Anda yang mengatakan tak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Enggak gini. Ya. Tuhan Anda Tadi sepertinya katanya berkualitas. Tuhan Anda tidak maha kuasa. Tadi Itu berkualitas persoalannya. katanya. Kan Tuhan Anda tidak maha kuasa, makanya Anda aneh dengan hal itu. Ya, Iya, kan? iya itu menurut pandangan saudara. Sekarang saya tanya, Tuhan Anda yang maha kuasa itu, Tuhan Anda bisa tidak jadi setan? Ngapain dia jadi setan? Saya tanya dulu tujuannya ngapain jadi Ngapain setan? jadi setan? Tanya. Anda mengatakan tidak ada yang mustahil. Iya benar tidak ada yang mustahil. Tapi berarti ngapain? Tuhan Anda bisa jadi Untuk setan? Apa? Untuk Berarti apa? Tuhan Anda bisa jadi setan. Untuk apa dulu? Loh, Dia kok harus jadi seperti- untuk apa? Kok jadi untuk apa? Tadi lagi Tuhan Anda. Kenapa giliran saya tanya Tuhan Anda bisa jadi setan? Anda mengatakan, ya tanya untuk apa jadi setan? Pertanyaan saudara yang nggak berbobot, tahu Kok nggak? nggak berbobot pula? Nggak berbobot pertanyaan Anda saudara. mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Ya, konsekuensi benar. daripada pernyataan saudara, berarti Tuhan Anda bisa jadi setan, betul? Untuk apa? Ngapain? Kalau nggak Ini ada faedahnya. bukan masalah untuk apa. Kalau Yang Tuhan ditanya Anda yang jadi tidak setan, ada ya yang terserah mustahil Tuhan bagi Anda. Tuhan Anda. Sehingga Ya kan? muncul pertanyaan, apakah Tuhan Anda bisa jadi setan? Untuk apa? Ngapain? Bukan dia harus masalah jadi untuk setan? apa. Saya tidak bertanya tujuannya. Yang saya tanya pernyataan saudara yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan saudara. Benar. Bisakah Tuhan Anda, dengar, bisakah Tuhan Anda kemudian menjadi setan? Kalau tidak ada faedahnya ngapain? Pertanyaannya nggak berbobot. Lu. Saya Sekarang nggak- kalau tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda, bisa tidak Tuhan Anda menciptakan Tuhan baru? Untuk apa? Iya, Untuk apa untuk hal-hal apa? seperti itu? Saya Untuk apa? alur Untuk pikiran saudara itu aneh, tahu nggak? Untuk apa Alur katanya? berpikir Katanya Anda tak itu ada yang aneh, mustahil. Katanya tak ada yang logika. mustahil. Katanya tak ada yang mustahil bagi Tuhan Anda. Sampai-sampai benar. Tuhan Anda bisa dibunuh kan? Tuhan Anda bisa Tapi dibunuh kan? kalau- Tak ada yang kalau mustahil tidak kan? ada gunanya, tidak ada Sekarang manfaatnya, pertanyaannya,
bisa tidak Ya, untuk Tuhan apa Anda itu menciptakan Tuhan yang lebih besar dari dirinya? Bisa nggak? Kan, untuk apa dilakukan itu? Kalau nggak Ya, ada rencana. supaya menciptakan nggak Tuhan yang ada lebih rencana besar. ke sana. Ya. Supaya menciptakan Tuhan yang lebih besar. Ya kalau Tuhan Anda seperti itu ya mungkin Ya itu kok jadi Tuhan Anda. saya? Tuhan saya memiliki sifat-sifat mustahil. Mustahil punya kelemahan. Mustahil Tuhan saya itu tidak maha suci. Iya, Mustahil berarti kan Tuhan saya mati. Mustahil kalau Tuhan Tuhan saya Anda serupa dengan mustahil, makhluknya. Itu ada sifat-sifat mustahil yang melekat pada diri Tuhan saya. Sedangkan Tuhan Anda katakan tak ada yang mustahil. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru yang lebih besar dari dirinya. Bisa? Bisa? Walaupun Hei. bisa tapi tidak ada faedahnya. Jadi nggak perlu dia melakukan Berarti itu. Tuhan Anda bisa Perlu. menciptakan Tuhan baru yang lebih besar. Nggak perlu. Ah. Nggak perlu itu. Berarti Ya, Tuhan Anda cara bisa berpikir Anda ya menciptakan nggak benar. Tuhan yang Cara lebih berpikir besar Anda dari nggak dirinya. benar. Jawab. Itu Jawab. persoalannya. Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan baru yang lebih besar dari dirinya? Nggak, Bisa untuk atau tidak? apa? Untuk apa dia harus Bisa melakukan atau itu? tidak? Sedangkan dia Tuhan. Bisa Untuk apa dia atau harus tidak? melakukan itu? Pertanyaan Untuk apa saya dia bisa melakukan atau itu? tidak? Bisa atau tidak? Tidak perlu dilakukan itu karena Kok tidak perlu? nggak ada faedahnya. Dia berkata, Nggak ada manfaatnya. Tuhanmu, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti bisa tidak Tuhanmu yang kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa ini membuat Tuhan baru yang lebih besar yang bisa berbuat apa-apa? Bisa nggak? Untuk apa dia melakukan itu kalau tidak ada Supaya manfaatnya? dia bisa berbuat segala sesuatunya. Kan Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Tuhanmu yang menurut saudara tidak ada mustahil baginya menciptakan Tuhan yang lebih besar yang mampu berbuat apa-apa. Betul? Itulah itu bisa artinya Anda tidak mengenal Tuhan. Anda tidak mengenal Tuhan. Ya. Itu buktinya. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak ada yang mustahil. Dibuktikan Saya tanya, dengan cara kalau berpikir Tuhan Anda. saudara tidak ada yang mustahil, bisa tidak Tuhan saudara menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar daripada dirinya sendiri? Jawab. Bisa Anda atau tidak bisa? tidak mengenal Tuhan. Jangan menghakimi saya. Sehingga Jangan menghakimi saya. cara Saya berpikir tanya, Anda demikian. bisa atau tidak bisa? Meskipun bisa, tapi untuk apa? Tidak perlu. Ya, Tidak supaya perlu dia lebih berkuasa. itu. Kan Yesus tidak maha kuasa. Tuhan itu berhubungan dengan manusia, bukan membuat Tuhan-Tuhan lain. Untuk apa dia membuat Tuhan-Tuhan lain? Oh gitu, apa Tapi dia yang membuat dia Tuhan-Tuhan perbuat lain? itu adalah Yesus merencanakan keselamatan manusia. itu dibuat atau tidak? Yesus dibuat atau tidak? Dibuat, maksudnya dibuat bagaimana? Lah Anda mengatakan untuk apa Tuhan membuat Tuhan lain? Sekarang Tuhannya orang Yahudi bukan Yesus. Yesus itu lahir di abad pertama. Berarti Tuhan membuat Tuhan baru. Baca Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar dia menjadi Tuhan. Ayo. Itu kan firman yang menjadi manusia. Ya. Banyak ayat yang mendukung keilahian Yesus. Jadi sepertinya ya, ya. Saudara tertawa seperti di kebun binatang. Memang saya menertawakan binatang yang nggak berakal. Anda mengatakan Tuhan tidak membentuk Tuhan baru. Tuhannya Yahudi bukan anak Maria. Yesus itu Tuhan adalah Tuhan itu baru memiliki yang dihasilkan dari hasil rencana konsili. terhadap umat manusia. Konsili demi konsili untuk memutuskan Yesus Tuhan atau bukan. Jadi Yesus adalah Tuhan yang dibentuk. Baca Yohanes 1 nomor 14. Firman itu telah menjadi bentuk daging. Susah memang bro, susah. Enggak, Karena musuh jadi Anda adalah Bible Anda. Masalahnya di sana apa? Anda Tuhan tertawa Anda sendiri katakan, tapi tidak ada permasalahan di sana. Itu yang tadi aneh. saudara mengatakan Tuhan tidak bisa dibentuk. Tuhan tidak bisa menciptakan Tuhan baru. Betul?
Untuk apa? Yang saya tanyakan, untuk apa dia melakukan itu? Ya, itu aja terus. Untuk apa? Untuk apa kau berikan cinta? Bagus Itu aja juga terus. suara Untuk apa? si Untuk Zuman. apa? Anda yang punya pernyataan. Anda yang punya pernyataan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhannya Kristen. Berarti Tuhan Anda bisa menciptakan Tuhan yang jauh lebih besar dari dirinya. Betul? Saudara bertanya terus itu saja seperti orang yang tidak mengerti. Ya, seperti orang yang tidak punya logika. Iya. Saya sudah jawab Yang untuk punya apa, logika. meskipun dia Yang bisa tidak punya melakukan logika itu, tapi katanya. untuk apa dia melakukan itu? Oke, kita mau lihat logika Anda. Saya mau uji logika Anda. Oke? Nah, menurut Ulangan 27 nomor 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibunya. Pertanyaan saya, Yesus memandang Maria itu sebagai ibu atau sebagai hamba? Tanya sama dia, kok tanya sama saya? Dia memandang seperti apa? Dia yang berhak menjawab itu. Loh, Saya nggak bisa mewakili Katanya dia. Yesus Saya itu nggak bisa Tuhan. mewakili dia. menurut Anda, dari mana Anda mendapatkan bahwa Yesus itu Tuhan? Dari mana ilmunya? Dari Alkitab. Nah, dari Alkitab. Ada nggak Alkitab menyatakan bahwa Yesus itu memiliki ibu? Ada. Nah, ada nggak Yesus di dalam Bibelmu mengatakan bahwa Maria itu adalah hamba? Bagaimana? Ada nggak di dalam Bible Anda menyatakan bahwa Maria itu adalah hambanya Yesus? Saya belum baca. Oh, saya belum baca. Inilah Kristen. Giliran ke pojok, saya belum baca. Berarti dalam hal ini Yesus tidak memandang Maria itu sebagai hambanya, tapi memandang sebagai ibunya. Nah, menurut saudara, pantaskah kemudian Tuhan punya ibu? Dalam kemanusiaannya. Iya kan? Anda mengerti nggak dulu hakikat Yesus itu bagaimana? Dalam Anda kemanusiaan. Dalam kemanusiaan. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa dalam kemanusiaan? Tuhan Anda berubah menjadi manusia atau gimana ini? Telah menjadi manusia. Firman Allah. Berarti Tuhan Anda yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Itu Tuhan atau bukan? Iya, Tuhan. Oh, Tuhan Anda menjadi manusia. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Betul? Kenapa bisa demikian? Karena dia menjadi manusia. Tidaklah, bukan seperti itu pemahamannya. Hei, Pemahaman bagaimana Anda ceritanya? salah. Anda tadi mengatakan Tuhan Anda menjadi manusia. Gimana dong? Tuhan yang satu-satunya menjadi manusia. Berarti sudah tak ada lagi Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Iya, firman Allah itu yang menjadi manusia. Tuhan saudara satu, betul? Ya, Yang satu ini menjadi manusia. Masih ada Tuhan? masih Tuhan Anda berapa? satu. Tapi sudah jadi manusia. Iya, di dalam diri manusia itu ya tetap ada Tuhan. Anda Maksudnya bagaimana? Maksudnya Anda gimana? tidak memahami hakikat Yesus. Maksudnya manusia Yesus kerasukan Tuhan gitu maksudnya. Bukan kerasukan Tuhan. Lalu Yesus kan manusia nih, betul? Iya, Yesus manusia. Lalu Tuhannya mana? Ya ada dalam dirinya. Nah, itu aku bilang berarti manusia Yesus kerasukan Tuhan, betul? Baca Lukas pasal 4 ayat 18. Ya, saya baca sama Anda. Ya, Lukas pasal 4 ayat 18. ya. Roh Tuhan ada padaku. Oh, Roh Tuhan. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Jadi itu. Jadi di dalam tubuh Diri Yesus, manusia Yesus itu ada Roh Tuhan. terdapat Roh Allah. Oh, berarti Makanya siapa? dia disembah Berarti, sebagai Tuhan. oke. Berarti Jadi siapa apa yang yang ada di ada sana? pada? Oke. Berarti siapa yang ada pada dirinya Roh Tuhan maka dia Tuhan gitu. Untuk ayat ini ya seperti itu dulu. Oke.
Kejadian 6 nomor 3. Firman Tuhan berkata, rohku tidak selamanya berada di dalam diri manusia. Ya. Berarti roh Tuhan, rohku tidak selamanya dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam diri manusia, roh siapa? Rohnya. Rohnya siapa? Rohnya Tuhan. Nah, berarti seluruh manusia ini adalah Tuhan gitu. Tidak, karena roh itu bukan diurapi, mereka tidak diurapi. Ya, roh yang di ayat ini adalah roh yang diurapi oleh Allah sendiri. Jadi berbeda saudara. Jangan salah memahami. Ya, jangan salah memahami. Ya. Nah ini yang saya bilang dari ketawanya aja yang besar. Ketawanya aja yang besar, tapi nggak bisa memahami. Rupanya segini ilmunya si Zuma yang diagung-agungkan itu rupanya. Gimana ceritanya? Yesus manusia. Tuhan Anda jadi manusia. Tuhan Anda satu jadi manusia. Oh tidak. Rohnya Yesus yang Tuhan. Kenapa bisa? Karena rohnya adalah roh Tuhan. Nah, Kejadian 6 nomor 3. Tuhan berfirman, rohku tidak selamanya di dalam diri manusia. Rohku. Berarti roh yang ada pada diri manusia itu adalah roh Tuhan. Kalau berdasarkan pernyataan saudara barusan, tubuh Yesus adalah manusia, rohnya Yesus adalah roh Tuhan. Sehingga Yesus adalah Tuhan. Berarti seluruh manusia yang ada pada dalam dirinya berupa roh itu adalah roh Elohim. Berarti menurut pernyataan saudara, seluruh manusia adalah Elohim. Apa yang muncul pernyataan saudara? Saya tidak menyampaikan seperti itu. Kita kan berbeda dengan Yesus. Saya tidak menyampaikan seperti itu. Ya. Di mana logika sehat saudara membantah Bible saudara, membantah logika saudara sendiri? Tuhan Anda satu jadi manusia. Apakah Tuhan Anda sudah tinggal hilang? Tidak. Mana Tuhannya? Ya roh yang ada pada diri Yesus. Saya katakan berarti manusia kerasukan Tuhan. Oh tidak. Kenapa bisa? Karena rohnya sendiri yang datang kemudian kepada Yesus. Kejadian 6 nomor 3 ternyata roh Tuhan adalah roh yang hinggap pada setiap diri manusia. Gimana dong? Ini dalil, bukan asumsi. Saya sudah menyampaikan tadi bahwa roh Tuhan yang ada pada Yesus adalah roh yang telah diurapi. Oh, jadi berbeda. bagaimana ceritanya roh diurapi, Bung? Ajari saya. Iya, Bisakah roh itu diurapi? Karena Allah sudah memberikan rencana tersendiri. Tadi bilangnya tidak berkualitas. Kok jadi kamu turun level kayak gini, rendah kali? Yang diurapi itu jasad, biologis, yang diminyaki. Yesus memang diurapi, diminyaki dia. Seperti Harun, Daud, Salomo, semua diurapi. Sama seperti Yesus. Yang diurapi bukan rohnya. Tapi yang diurapi adalah jasadnya, biologisnya. Berarti yang Tuhan adalah biologisnya Yesus. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Jangan Anda bawa-bawa rohnya saja yang Tuhan. Kolose 2 nomor 9. Dari ujung rambut sampai ujung kuku. Semua jasad Yesus itu adalah Tuhan Anda. Gimana dong? Katanya berkualitas. Iya. Kan tidak ada permasalahan di situ. Oke, berarti Anda sudah akui kan? Ayat yang saudara sebutkan itu tidak membantah, tidak menyangkap keilahian Yesus. Jadi apa persoalan di sana? Oke. Berarti Tuhan Anda yang satu. Anda saja yang mempersoalkannya. Oke. Sekarang Tuhan Anda satu kan? Satu. Yang menjadi daging Tuhan atau bukan?
Maksudnya? Kan Tuhan Anda satu. Tuhan yang satu ini sebelum menjadi Yesus, roh atau daging? Roh. Roh. Setelah roh ini menjadi daging, masih ada roh? Masih. Oke, masih ada roh. Nah, roh yang masih ini, itu ada pada diri setiap manusia atau tidak? Bukan untuk melakukan Mulai. nggak harus Mulai. harus ada Mulai. tahapan. Anda Ya, yang berbeda, membantah Bible berbeda. sendiri. Kejadian 6 nomor 3, rohku tidak selamanya berdiam Udah jelas dalam diri tidak manusia. selamanya. Dengarkan, itu perbedaannya di situ sebenarnya persoalannya. Hmm. Tidak selamanya berada di dalam manusia, berbeda dengan Yesus. Nah, sekarang yang ada pada diri manusia itu roh Elohim. Yang ada pada diri Yesus juga roh Elohim. Ada berapa roh Tuhan? Hah? Ada berapa? Saudara nggak tahu berapa? Iya, saya nggak tahu. Ya, ada 7. Ada 7. Manusia ada berapa? Ada 1. Maksudnya ada manusia. Banyak lah, berapa miliar sekarang manusia. Berarti Tuhan Anda yang 7, berarti Tuhan Anda yang 7 ini itu berbagi-bagi, membagi diri, bertelur atau beranak sampai banyak kali roh. Ya, Alkitab berkata demikian. Alkitab berkata demikian. Ya. Berarti betul Tuhan Anda adalah roh-roh. Anda tidak mengerti esensi Tuhan. Itu persoalannya. Ya. Agama Anda tidak mengerti ya esensi Tuhan. Gimana Tuhan, ceritanya? Anda hanya Saya tidak agama mengerti. Anda hanya Kita menyatakan sedang bahwa diskusi. Tuhan itu zat apa? Nggak jelas zat seperti apa. Itu perbedaannya, persoalannya. Jadi jangan Anda mengakui samakan, Tuhan Anda 7, betul? jangan samakan Saudara? cara berpikir agama Anda dengan Saudara cara berpikir kami. Tornado, Anda mengakui barusan Tuhan Anda 7, betul? Bukan Tuhan 7. Anda bisa menangkap nggak apa yang saya katakan? Tuhan Anda roh. Ada roh Allah itu ada 7, bukan Tuhan 7. Berarti maksudnya Tuhan Anda itu punya roh 7, gitu. Ya, ada. Oke. 7 roh Ketika dia berupa roh, apakah dia berupa jasmani juga? Ya tidaklah. Tidak. Berarti Anda tahu jasadnya nggak Yesus ketujuh roh berarti itu? Anda tahu nggak ketujuh roh itu? berarti jasadnya Yesus ini adalah Tuhan baru. Bukan Tuhan baru. Itulah kesalahan dalam Anda berpikir. Bagaimana ini? Itu kan kesalahan berpikir Anda. Tuhan Anda tadinya kan roh, bukan daging. Betul? Ya. Tiba-tiba Betul. di abad pertama 2000 tahun yang lalu Tuhan Anda menjadi daging. Betul? Dalam rangka menyelamatkan manusia. Iya, dalam rangka. Dalam rangka. Iya, atau ya. Ya firman Allah itu kan menjadi manusia. Apa persoalan di sana? Jadi Tuhan Anda menjadi daging. Firman Allah itu menjadi manusia. Gimana ceritanya ini? Tahu? Yang menjadi daging ini apa? Tuhan atau bukan? Firman Allah yang menjadi manusia. Tuhan atau bukan? Ya bagian dari Allah itu, bagian dari Enggak, Allah. Tuhan atau bukan? Bagian dari Tuhan lah. Tuhan atau bukan? Yang mananya yang Tuhan. Dagingnya Manusia. Yesus. Dagingnya Yesus. Yesus itu ada manusia dan juga Tuhan. Nah, ini kemanusiaannya Yesus ini murni manusia atau dia adalah tadinya Tuhan menjadi manusia? Kemanusiaannya murni manusia. Oke, tepuk tangan. Ya. Berarti
kemanusiaannya yang murni manusia, di dalam dirinya ada Tuhan. Betul? Ada roh Tuhan. Ada roh Tuhan yang adalah Tuhan itu Allah. sendiri. Betul? Roh Allah. Yang adalah Tuhan itu sendiri. Betul? Ya, roh Allah. Berarti manusia yang kerasukan Tuhan. Terserah Anda gitu menyimpulkan dong. seperti apa. Loh, kan dagingnya menurut saudara kan kemanusiaan Saya cuma- Yesus bukan Tuhan. Saya cuma ingatkan hati-hati, ya. Hati-hati Kemanusiaan Yesus kan bukan terhadap Tuhan. Sesuatu yang tidak Anda ketahui. Anda mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus bukan Tuhan, betul? Di dalam manusia, Yesus itu kan memiliki dua hakikat. Iya, Manusia sekaligus Tuhan. Manusia sekaligus Tuhan. Sisi kemanusiaannya yang mana? Dagingnya kan? Iya benar, dagingnya, tubuhnya. Coba Anda baca Kolose 2 nomor 9. Boleh baca? Silakan. Ya, ada apa dengan Kolose? Baca aja dulu, Bang. Ya, bentar. Ya. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh pemenuhan kealahan. Nah, secara jasmania. Berarti Iya, jasmani di dalam- Yesus ini apa? Di dalam jasmaninya itu, ya, terdapat kepenuhan kealahan di dalam jasmaninya. Secara jasmani atau di dalam jasmani? Ayo. Secara jasmani, ya. Secara jasmani. Berarti jasmaninya Yesus adalah ilahi. Betul? Iya, termasuk ilahi. Mantap sekali. Berarti keliru Anda dengan mengatakan kemanusiaannya bukan Tuhan. Kenapa keliru? Maksudnya gimana? Tadi katanya Anda mengatakan bahwa kemanusiaan Yesus bukan Tuhan. Jasadnya bukan Tuhan, biologisnya bukan Tuhan. Tapi Paulus mengajarkan mulai dari rambut sampai ujung kaki secara jasmani Yesus itu Makanya Tuhan. kau Betul? baca, kau dengar dengan bagus sayang. Ya, silakan Anda baca. Ulang lagi. Kolose 2 nomor 9. Dalam dialah berdiam. Anda Secara mengerti nggak kata berdiam? berdiam secara apa? Iya, berdiam secara jasmania. Iya. Kepenuhan itu. Berdiam secara Ya, berdiam. jasmani. Berarti kepenuhan kealahan itu berdiam di dalam jasmani itu. Oh, enggak begitu. Saya tanya lagi. Sabar. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9, berdiam secara jasmani atau berdiam secara rohani? Jawab. Ngapain saudara bawa-bawa rohani? Orang sudah jelas saya baca tadi. Orang udah saya baca. Saya ulang. Kolose 2 nomor 9, Theos berdiam secara jasmani atau berdiam secara rohani? Secara jasmania. Masya Allah. Berarti jasad Yesus Tuhan, betul? Kepenuhan kealahan berdiam dalam tubuh atau jasmani Yesus. Berarti jasmaninya Apa Yesus persoalan adalah. sana? Berarti jasadnya Yesus kepenuhan Berdiam keilahian. Kepenuhan keilahian. Ya. Berarti jasadnya ini penuh keilahian, betul? Iya, berdiam, bukan penuh. Jangan. Berdiam secara apa? Maksudnya berdiam secara apa? Berdiam Anda secara mengulang-ulang rohani atau saja berdiam secara pertanyaan. jasmani? Iya, berdiam secara jasmani. Berarti jasmani ini adalah ilahi, betul? Jasmaninya itu kudus. Nah, kudus dan ilahi.
Berarti Anda sudah mengakui bahwa jasadnya Yesus itu adalah ilahi Anda, betul? Ia berdiam ke Allahan itu. Nah, berarti dia berdiam secara jasmani. Nah, berarti Tuhan Anda adalah jasadnya Yesus karena dia berdiam secara jasad. Pertanyaan saya, Jangan pisahkan sendiri-sendiri berdiri. dalilnya Kan Anda begitu, bro. memisahkan sekarang. Jangan Anda mentafsirkan dalil Bible Anda sendiri dengan tafsir yang Anda salah. yang menafsirkan. Loh, kita sudah mengurut. Kita sudah urut tadi, pelan-pelan. Bahwa secara jasmani, Theos berdiam secara jasmani. Nah, sehingga jasadnya Yesus adalah Tuhan Anda. Pertanyaan saya, nya Yesus bagian dari jasad Yesus atau bukan? Tidak penting. Ya. Pertanyaan Anda itu sebenarnya tidak bermutu. Kalah sama congor ke dia ini. Itu persoalannya. Jasadnya Yesus Pertanyaan memproduksi Anda. tai. Pertanyaan saya, tai Yesus bagian daripada jasadnya Yesus atau bukan? Tanya sama Quranmu. Tanya sama Quranmu. Ya. Boleh nggak saya mengatakan bahwa Kristen menyembah tai? Boleh nggak? Itulah cara berpikirmu yang Oh, no. tidak benar. Saya bukan memberi satu kesimpulan. Kita mengurut tadi Kolose 2 nomor 9. Secara jasmani, jasad yang adalah Tuhan Anda memproduksi tai. Pertanyaan saya, betulkah Kristen ini mempertuhankan tai? Jangan musuhi Bible, Bang. Itu Bible. Itu Bible, Bang. Bukan saya. Keilahian Yesus lah yang kita sembah. Keilahiannya. Keilahian Tapi itu berdiam tapi secara Anda apa? Keilahian berdiam secara apa? membuat pertanyaan-pertanyaan yang nggak bermutu. Keilahian berdiam secara apa? Secara jasmani. Jasmani memproduksi tai. Pertanyaan saya, betulkah Kristen ini menyembah tai? Jawab dong. Nggak berarti tingkat keilmuan Anda hanya sepanjang tai, rupanya hanya sebesar tai. Bukan. Sembahan saudara yang selevel tai. Loh. Ya. Berdasarkan Kolose 2 nomor 9, sembahan Anda setara dengan tai. Jangan larinya ke saya dong. Please, bro. Ini kita berbicara mengenai Anda konsep yang ketuhanan, bro. membawa Jangan larinya ke saya, bro. Takut Saudara saya, yang bro. membawa Jangan tai. sampai nanti Jadi kalian pola mengatakan pikir saya yang Anda melanti itu yang tai menjadi seperti Tuhan saudara Anda, bro. sebutkan jadinya. Kolose 2 nomor 9. Cobalah pertanyaan yang lebih berbobot, Bang Zuma. Tuhan Pertanyaan yang lebih Anda, berbobot lah. Tuhan Anda berdiam secara jasmani. Jangan Jasmani sampai adalah orang Tuhan lain Anda yang berasumsi berdiam dalam kondisi dan kodrat bahwa tersebut. pikiran Bang Zuma Sekarang hanya jasmani seperti ini yang saudara memproduksi sebutkan. Tuhan baru. Hai, jasmani yang adalah Tuhan Anda memproduksi pribadi baru bernama tai. Pertanyaan saya, tai yang keluar dari Tuhan Anda itu apakah Tuhan Anda juga? Jawab. Berat kan, bro? Berat kan? Tadi Jangan siang. sampai orang kemarin pagi isi otak Bang Zuma itu hanya seperti CP yang Bang Zuma Congorpedia, siapa lagi? Taipudin, siapa lagi? Bom Stok, ini siapa kok lagi? mute ini. RK, Roh Kematian, siapa lagi? Siapa lagi teman-teman? Kumpul mereka semua, mereka Bom congor. bom congor, mereka semua hancur lebur kubuat. Pertanyaan Kolose 2 nomor 9 ininya yang ku pertanyakan. Bang Zuma. Itu baru satu, Bu. Nggak Itu ada baru satu. pertanyaan lain nggak? Ini nggak bermutu ini sama. Nggak bisa, bukan nggak berbobot. Nggak ini berbobot. ini mengungkap sisi kebenaran Bible dalam konsep ketuhanan agama Kristen. Anda belum membaca Kolose 2 nomor 6, Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Bahaya kalau Anda baca itu. Karena Theos tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengambil rupa manusia. Berarti Theos
tidak mempertahankan ketuhanannya, keilahiannya, kedewaannya, melainkan menjadi manusia. Berarti yang menjadi manusia ini adalah Tuhan Anda. Sebagai manusia dia memproduksi Pertanyaan saya yang tadi, apakah Tuhan Anda tak ada mustahil bisa menciptakan yang maha besar? Ternyata yang diciptakan Tuhan Anda yang tak mustahil menciptakan tai. Pertanyaannya, tainya Tuhan Anda itu maha besar atau tidak? Bahaya kalau tai maha besar. Dalil, Bung. Makanya Al-Quran mengatakan, wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah hanyalah makhluk, hanyalah setan yang terkutuk. Ayo, Yesus tak pernah menyembah. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Karena Yesus murni adalah manusia. Hanya sebatas tai, ya. Bagaimana Saudara, kita bisa berdiskusi? bukan saya loh. Bagaimana kita bisa berdiskusi kalau Bible, Paulus yang mengajarkan itu. Hei, jangan tuduh saya. Paulus yang mengajarkan itu. Kok jadi saya yang terdakwa ini? Yang tersangka kok jadi saya ini, Bang Handi? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Macam nggak ada ayat lain yang bisa. Gue sarankan lebih baik kok ambil jurus mundur deh daripada malu. Kenapa jadi Bang Suma yang jadi terdakwa ini? Pergilah kau setan. Inilah celakanya kalau beragama dengan data-data yang tidak bersumber dari pencipta alam semesta. Masakan Tuhan menjadi daging dan seluruh daging ini kepenuhan secara jasmani Tuhan Anda. Nah, Itu saya tanya, karena Anda tidak mengetahui rahasia Iya. pencipta. Justru Dia karena punya saya rencana tidak apa mengetahui terhadap rahasia manusia. itu dan Anda yang mengetahui rahasia itu. Iya, Berarti karena Anda itu menyembunyikan sudah rahasia diungkapkan bahwa dari dulu sembahan melalui Anda itu nubuatan- memproduksi nubuatan kemudian Bang Tuhan baru namanya EX. Sudah dinubuatkan dari zaman dahulu. Apa rahasia? Kok di mute ini nggak fair ini? Apa? Gimana ini Bang Zuma? Kok di mute? Sebenarnya ditanya baik-baik bro. Apakah semua anggota tubuh Yesus itu adalah Tuhan? Katanya Itu tidak ada yang pertanyaannya. mustahil. Berarti tadi masih bagus Tuhan Anda bisa jadi setan. Ini sekarang sudah sampai pada taraf Tuhan bisa jadi tai. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Saya hanya menyadarkan saudara-saudara Kristen Kalau saya. sebatas Tak ada pikiran tujuan Bang saya Zuma untuk hanya menghina tai. ataupun menghujat. Nggak usah Karena lah. ini berdasarkan dalil. Bukan apa-apa. Masih banyak Kalau yang lain saya yang bisa ngarang kita itu bicarakan, baru diskusikan. dikatakan menghujat. Ini murni dalil. Kolose 2 nomor Mana ada 9. dalil tai di situ? Bang Zuma ini mengada-ngada aja. Gimana ceritanya nih? Mana ada dalil tai? Di Quran pun nggak ada kurasa dalil. Jangan khawatir tentang tai, Bung. Anda boleh berkaca ke Keluaran 29 nomor 14, Bung. Membakar tai sapi, nebus dosa. Menggantung Iya, tai di tidak atas ada salib, hubungannya menghapus dengan dosa. itu bukan Kalau itu yang membahas menjadi tentang dasar Yesus. pijakan. Coba Anda bercermin bukan ke Keluaran 29 nomor 14. Membakar tai sapi sebagai penebus dosa. Menggantung tai manusia sebagai penebus dosa. Selevel kan? Level kan? Berbicara mengenai tai kan? Itu bukan membahas tentang Yesus, hubungannya dengan Yesus. Anda Yesus penebus membawa dosa, kan? ayat kemana-mana. Yesus penebus dosa. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi penebus dosa. Sama kan? Ayo, siapa suruh? Siapa suruh jadikan Yesus sebagai penebus dosa? Kalau di agama lain, Yahudi, penebus dosa itu binatang. Digerek, disembeli binatang itu dengan tainya pun dibakar. Keluaran 29 nomor 14. Yesus dengan tainya digantung. Atau sebelum Yesus digantung di atas tiang salib, dibedah dulu perutnya, dikeluarkan tainya atau digantung bersama dengan tainya. Pikirkan itu. Tuhan kok bertai? Bang Zuma, Yes. keluaran itu untuk bangsa Yahudi waktu itu. Nah, Itu keluaran kan untuk bangsa bagian dari Yahudi, tai sapi. Hukum Oke. Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa. Galatia 3 nomor Jadi- 13 untuk Kristen. Cocoklah itu.
Yesus punya perut, sapi punya perut. Tai yang ada pada sapi Keluaran 29:14 nebus dosa. Baca Keluaran Bang Zuma, 29:14. kalau otaknya cuma tai, nggak usah ditunjukkan kali kepada kayak orang. Ini bahayanya. Ini bahayanya. Mana Kalau kita sama menjadikan orang lain. Tuhan sembahan Nanti setara dengan tai dikira sapi sebagai otak penebus Bang dosa. Zuma hanya tai aja, itu kan susah kita. Begini saudara, saya rasa Anda belum pernah mendengarkan. Keluaran 29 nomor 14, bakar tai sapi sebagai penebus dosa. Itu Gantung ditujukan pada Yesus, siapa? Yesus Itu digantung di ditujukan pada pohon siapa? sebagai Ayat penebus itu dosa. ditujukan pada bangsa Pertanyaannya, mana? kalau Pada Keluaran bangsa mana itu 29 ditujukan? nomor 14 bakar Pada tai, bangsa mana? kalau di dalam kitab saudara Keluaran Galatia 3 nomor 13 gantung ulangan itu tai. ditujukan pada bangsa mana? Pada Gantung umat tai mana dong ya. ditujukan ulangan? Gantung tai kan? Sekarang Orang pertanyaan Kristen saya, belum ada di waktu dalam itu. perut Yesus ada tai atau tidak? Mana saya menjawab ini di mute pula saya. Aduh. Ya, di dalam perut Yesus itu Kita. ada atau tidak? Hah? Di dalam perut Yesus ada atau tidak? Periksa sendiri lah. Periksa sendiri. Ada dong. Dia kan manusia 100% tadi Anda akui. Nah, sekarang ketika dia digantung di atas pohon, itu digantung dengan perutnya atau tidak? Apanya? Digantung dong. Digantung dong. Nah, Apa yang sekarang digantung? Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh Yesus secara jasmani kepenuhan roh. Berarti termasuk tai dong, sama seperti Keluaran 29 nomor 14. Ya dong. Boleh nggak? Boleh nggak saya bertanya bahwa Kristen dosa-dosanya ditebus juga oleh tai yang ada pada diri Yesus? Baca Filipi 2 nomor 6, nomor Bang 7, Zuma nomor ini 8. hanya membicarakan tai aja dari tadi. Iya kan? Ya makanya Orang jangan saya. menyembah manusia, bro. makanya Yesus Orang mengusir. saya. Makanya Yesus mengusir di Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kenapa? Karena tidak layak menurut Yesus dirinya dituhankan. Karena dia adalah manusia yang punya lambung, yang punya kantong makanan, yang punya tempat kumpulnya kotoran. Makanya Yesus mengusir Matius 7, 22 sampai 23. Tidak layak dia dituhankan. Menurut siapa? Menurut Yesus. Coba Anda baca Matius 7. Hanya Anda aja yang memperoleh diri menyembah Yesus. Sementara Yesus sibuk menyembah kepada Tuhannya. Yohanes 4 nomor 22. Aku menyembah apa yang aku kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sedangkan engkau kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Kata Yesus. Berarti Yesus adalah penyembah Tuhan. Sedangkan kalian justru menyembah Yesus. Mana yang benar ini? Yesus atau kalian, saudara-saudara Kristen? Bang Zuma ini sebenarnya udah jadi Kristen. Karena lebih banyak membahas Alkitab. Oh iya, itu demi untuk menolong kalian. Bukan di situ poinnya. Bukan di situ poinnya, Bung. Nah, tinggal- Untuk apa tinggal Bang dibaptis- Suma ini? tinggal Untuk apa dibaptis Bang aja Suma orang ini kurangnya. menguraikan isi Bible? Harusnya Anda berpikir. Sedangkan pendeta di gereja tidak menguraikan sedetail ini. Pendeta hanya menyampaikan kabar-kabar yang ada berhubungan dengan perpuluhan. Keselamatan, kasih, surga, Yesus ke surga, kita ke surga. Itu aja. Mereka tidak berani kemudian untuk mengurai isi Bible itu dengan sempurna. Itu loh poinnya. Yesus menyembah kepada Elohim. Kristen menyembah kepada Yesus. Mana yang betul? Yesus atau Kristen? Anda mengatakan Yesus adalah Elohim itu sendiri. Nggak mungkin. Elohim tak punya perut. Yesus punya perut. Gimana dong? Elohim tidak pernah mengusir orang yang menyembahnya. Yesus mengusir orang yang menyembahnya. Gimana ini? Saya berdasarkan data. Bukan saya mau menyesatkan saudara. Saya berdasarkan data. Itu Bible. Kalau Anda membenci Bang Suma dengan uraian Bang Suma, berarti Anda benci Bible. Karena yang Bang Suma sampaikan isi Bible.
Kalau Anda mengatakan cara saya menguraikan salah, lalu cara siapa yang benar? Cara pendeta. Kenapa bisa? Karena dia kepenuhan Roh Kudus. Berarti Roh Kudusnya menyimpang dari isi Bible. Bukankah Bible itu tertulis untuk dipahami sesuai dengan apa yang ada di situ? Kenapa dipahami sesuai dengan yang tidak masuk akal? Bukankah Yesus mengatakan kasihi Tuhan Elohim dengan akal? Berarti apa yang tertuang di dalam catatan-catatan Bible harus kemudian difilter dengan akal. Nah, ini akal yang saya gunakan. Bukan akal-akalan. Karena sepertinya Bang Zuma lebih memahami Alkitab. Saya nanya aja. Coba Bang Zuma jelaskan Yohanes pasal 14 ayat 8. Oke. Kita uraikan. Kalau perlu Yohanes 14 ini kita uraikan semuanya satu perikop. Supaya orang-orang yang ada di sini itu paham. Bagaimana? Ya, coba bagaimana menurut Bang Zuma, pemahaman Bang Zuma? Oke, baik. Karena sepertinya Bang Zuma dari tadi lebih paham sepertinya. Kita mulai dari nomor 1 atau langsung ke nomor 8? Coba nomor 8. Oke, kata Filipus kepada Yesus, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Apa jawab Yesus? Telah sekian lama engkau bersama-sama dengan aku Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa maksudnya Yesus? Sudah lama engkau bersama dengan aku Filipus, kok masih bertanya, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Bukankah saya sudah mengajarkan kepadamu, Bapa tidak bisa dilihat? Matius 5 nomor 37, dan suaranya pun tidak pernah didengar. Kok kamu minta? Kok kamu minta saya tunjukkan? Lucu ente Filipus. Barang siapa yang melihat aku Filipus, itu sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Karena aku berkata apa yang diperintahkan Bapa. Aku mengerjakan apa yang diperintahkan Bapa. Berarti siapa melihat aku sama melihat Bapa. Tetapi bukan aku ini Bapa. Apa buktinya? Filipus, coba uraian perkataanku di dalam Yohanes 7 nomor 28 nomor 29. Baca. Apa kataku di situ menurut Yesus? Kamu memang mengenal aku, tetapi kamu tidak mengenal Bapa yang mengutus aku. Gimana Bang dong? Zuma lupa menjelaskan ini, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Nah, maksudnya bagaimana? Kalau begitu, berarti Paulus juga itu adalah Tuhan. Karena dalam 1 Korintus Ini 14. bukan Paulus ini Yohanes ini Bang. Ini kitab Paulus, Yohanes. Paulus mengatakan di dalam kitab saudara 1 Korintus, dia mengatakan bahwasanya aku di dalam Yesus. Gimana dong? Itu mengatakan diri, akulah yang menjadi bapakmu. Dia mengatakan, meskipun beribu pendidik yang datang kepadamu, engkau tidak memiliki bapa. Sebab akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Berarti Paulus mengaku bapa yang ada di dalam diri Yesus. Berarti yang Anda sembah Paulus gitu. Itu berbeda, Mas. Gimana dong? Berbeda. Ini kan ayatnya di sini, Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sedangkan di apa tadi yang Paulus yang abang bilang itu, itu kan aku di dalam Yesus, tapi nggak ada Yesus di dalam Paulus, kan nggak ada lanjutan seperti Tidak itu. ada Paulus di Itu dalam kan Yesus. berbeda. Paulus sendiri mengatakan itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda baca di dalam Yohanes 17 nomor 21. Coba Anda baca. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita. Berarti murid-murid Yesus juga Tuhan gitu maksudnya. Ya kan berarti benar kan, berarti Yesus itu di dalam Bapa. Ya, kan? Berarti Bapa murid-murid di dalam Yesus juga ini adalah Bapa.
bukan seperti itu. Ini kan Loh, Yesus itu Anda tidak dalam- percaya? Matius 17 nomor 21. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Mereka di dalam kita di dalam mereka. Berarti mereka juga adalah kita. Kalau kita Tuhan, berarti mereka juga adalah Tuhan. bagian dari keilahian. Iya. Ya itulah rahasia Tuhan Bang. Allahu Itulah Akbar. rencananya. Ini dalil. Bagaimana menyelamatkan Pertanyaan saya, apakah Biar murid bersatu Yesus, dalam keilahian apakah dengan murid Allah. Yesus juga Bapa, juga Tuhan? Hehehe. Ya, biar ya, umat manusia itu bersatu dalam keilahian dengan Iya, mulai Bapa di ngaco. sorga. Mulai ngaco. Sekarang Itulah saya tanya rencana saudara. Allah. Sekarang saya tanya saudara. Kotoran Makanya- Yesus, nya Yesus, tehnya Yesus di dalam Yesus atau bukan? Jawab dulu. Ini kembali lagi ke pemikiran tadi dari Lah. Ini gimana? Hei, Jangan bantu saya, pemikiran tadi bantu bagaimana? saya untuk paham, bro. Orang sudah Anda fokus membawa ke hal Yohanes lain, Bang 14, Zuma, bro. kembali ke Dota itu. nomor 8. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Karena aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, maka aku Tuhan. Aku. Nah, kotoran nya Yesus di dalam Yesus. Berarti yang di dalam Yesus adalah Tuhan. Kan kembali ke dalam Kolose 2 nomor 9. Berarti kotorannya Yesus adalah Oke, begini. Oke. Artinya Bang Zuma tadi Gimana terlalu saudara? saya juga ingin tahu bagaimana konsep keilahian atau zat Allah itu melalui versi Muslim. Bagaimana sebenarnya Muslim bisa menjelaskan zat itu? Oke. Di Islam tidak ada pengakuan dalil ataupun hadits bahwa Allah itu adalah zat. Tak ada, tunjukkan dalilnya. Ya, tapi itu kan yang beredar sekarang kan seperti itu. Oh, nggak bisa. Bagaimana? Kita umat Islam itu berdasarkan Al-Quran. Nah, di mana di dalam ayat Al-Quran dikatakan Allah itu zat. Sedangkan yang ada dinyatakan Allah itu zat itu di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 29. Dengarkan saya bacakan. Di dalam kitab saudara jelas dikatakan sebagai zat Allah. Bagaimana kemudian bahwa Bible justru yang menerangkan. Di terjemahan lama diterangkan begini. Kisah Para Rasul 17 nomor berapa itu? Nomor 29. Maka oleh sebab kita dijadikan Bapa, tiadalah patut kita menyangkakan zat Bapa itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang berukir. Coba Anda baca. Kisah Para Rasul 17:29, ternyata Tuhan Anda adalah zat. Sedangkan kalau Anda mengatakan Allah itu zat, mana dalilnya Al-Quran? Tak ada. Saya ulang lagi ya. Iya, Yang dikatakan umat Muslim yang dikatakan Tuhannya zat itu Kristen berdasarkan Kisah Para Rasul 17:29. Saya bacakan lagi sekali lagi. Maka oleh sebab kita dijadikan oleh Bapa, tiadalah patut kita menyangkakan zat Bapa itu serupa dengan emas. Berarti zat Bapa. Berarti Bapa itu zat. Menurut Bible. Kisah Para Rasul 17 nomor 29. Nah, Yesus itu berupa zat. Zat padat, zat cair, zat gas. Coba suruh Yesus kentut. Berupa Bang gas. Zuma sekarang membantah kepercayaan Muslim selama ini yang menyatakan bahwa Tuhan itu zat begitu. Tidak Itu ada maksud orang Zuma. Islam, tidak ada orang Islam yang percaya, yang mengimani Allah itu zat. Enggak ada. Lah coba ceritakan bagaimana. Jadi menurut Muslim itu bagaimana? Allah itu laisa kamislihi syai'. Kalau Anda sulit untuk memahami Al-Quran, Tuhannya umat Islam itu
bisa Anda baca di dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Coba Anda baca. Maunya dari Quran Bang Zuma. Ini sama seperti Al-Quran. Laisa kamislihi syai' lam yalid wa lam yulad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sama. 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian. Bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tidak pernah melihat dia. Dan Dari memang manusia Quran tidak dapat saya melihat minta. dia. Dari Baginya Quran. hormat kuasa yang kekal. Amin. Jangan membawa-bawa ya keilahian Bapa itu ke ini, ke Muslim kan berbeda. Gimana Sekarang ceritanya? versi Muslim itu seperti apa? Jadi menurut saudara, keilahian Bapa, keilahian Elohim Tuhannya Yahudi, jangan dibawa ke Tuhan yang Maha Suci lagi Maha Tinggi di Islam, tapi bawalah ke Kristen yang Tuhan punya tai, gitu. Saya nanya versi Islam itu bagaimana? Allahnya Saudara. Islam itu seperti apa? Coba Saudara. jelaskan. Al-Quran mengatakan Allah itu subhanahu wa ta'ala. Maha suci, maha tinggi. Yesaya 57 nomor 15. Elohim itu maha suci, maha tinggi. Sama. Sementara sembahan saudara tidak terlalu tinggi amat. Karena pohon salib itu paling 3 meter tingginya. Kedua, dia tidak maha suci. Dalam lambungnya ada tai. Jadi itu aja. Ya itu aja. Untuk Anda itu aja. Allah Islam itu seperti itu aja. Maha suci, maha tinggi. Itu aja ya. Yes, sementara ini itu aja dulu. Nah, itu bersamaan dengan Yesaya, Tuhannya orang Yahudi, maha suci, maha tinggi. Saya kira Bang Zuma bisa lebih mendetailkan, rupanya tidak bisa. Oh, Anda Tidak ingin bisa mendetailkan Tuhan, itu nggak mungkin. Menjelaskan Yohanes Allah 1 nomor Islam 18, kita boleh seperti nggak itu. Anda baca? Enggak, Bang Zuma kok terus-terusan bawa ke Injil ini, ke Alkitab. Anda kan penganut Bible. Kalau Anda membahas Quran, Bang mana Zuma nyambung? sudah mulai percaya dengan Alkitab sepertinya. Dengarkan. Yohanes 1 nomor 18. Anda kan bertanya tuh. Yohanes 1 nomor 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Saya tanya Allahnya Islam, Allahnya Islam. Jangan bawa-bawa Alkitab ke sana. Gimana dong? Allah itu, Bang Zuma, Jadi Anda nggak itu percaya Bible? menjelaskan Allahnya orang Kristen itu yang Jadi aneh. Anda nggak percaya Bible? Saya percaya Bible, tapi Bang Zuma Terus? sepertinya percaya juga dan Bible, berarti itu bagus. Oke, dengarkan Bang saya. Zuma percaya Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan takut kepada Allah yang Maha Pengasih, walaupun mereka tidak dapat melihat Allah yang Maha Pengasih. Allah tidak bisa dilihat. Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Setan Allah. juga tidak bisa dilihat, Bang Zuma. Setan juga tidak bisa dilihat. Setan tidak bisa dilihat. Kalau hanya itu, setan dan jin Setan juga tidak bisa dilihat. Bahkan kentut Iya. Anda pun tidak bisa dilihat. Iya, Berarti jadi itu menurut saudara, Allah Islam itu nggak bisa dilihat aja, itu aja. oke. 1 Timotius 6 nomor 16, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Apakah ini Jangan setan? bawa-bawa Alkitab. Apakah Jangan ini setan? bawa-bawa Kutanya dulu. Alkitab. Kutanya dulu saudara. Apakah ini Saya setan? bertanya tentang Allahnya Islam. Iya. Seperti Saya apa? membuka cakrawala Bagaimana? berpikir saudara. Saya membuka cakrawala berpikir saudara. Jangankan setan, akal Anda saja Anda tidak bisa lihat. Apakah berarti akal Anda adalah Tuhan? Tidak kan? Sedangkan Tuhan kami, laisa kamislihi syai', tidak serupa dengan makhluk. Setan makhluk, berarti Tuhan kami tidak serupa dengan makhluk. 2 Samuel 7 nomor 22, Elohim Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub tidak serupa dengan makhluk. Yesus Tuhan Anda serupa dengan Bang Zuma. Gimana dong? Tuhan yang benar tidak serupa dengan makhluk. Berarti Tuhannya tidak serupa dengan setan. Tuhan Anda adalah roh. Setan juga roh. Berarti Tuhan Anda serupa dengan setan. Matius 1
Yang Matius tanya 4 nomor saya 1. Itu Allahnya Islam seperti apa? Kok Allahnya Islam? Kan sudah dibilang, Bang laisa Zuma kamislihi syai'. lari terus ke Alkitab. Laisa kamislihi syai'. Tuhannya umat Islam tidak serupa dengan makhluk. Bagaimana dengan Tuhannya Yahudi? Tuhannya Yahudi juga tidak serupa dengan makhluk. Mana dalilnya? 2 Samuel 7 nomor 22. Tuhannya Islam tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Yahudi tidak serupa dengan makhluk. Tuhannya Kristen serupa dengan makhluk dan juga setan. Gimana dong? Berarti Tuhannya Bang Zuma itu abstrak. Tuhannya Bang Zuma itu abstrak, nggak ada, nggak jelas. Karena nggak Berarti bisa Tuhannya kita- Yahudi abstrak. Ya, bukan. Saya bertanya tadi tentang Bang Zuma. Iya, saya kembalikan kepada Allah- Bible yang Anda Allahnya genggam. Islam itu seperti Di dalam Bible yang Anda genggam dikatakan Tuhannya Berarti Yahudi tidak serupa dengan makhluk. Gimana dong? Allahnya Islam itu tidak pernah berkomunikasi dengan manusia. Lalu bagaimana kita bisa menyembah Allah itu kalau dia nggak pernah berkomunikasi? Kami dengan menyembah umat Islam menyembah. Umat Islam menyembah. Kami sholat, kami puasa, kami beramal soleh. Ya, apakah sudah benar Allah yang saudara sembah itu bahwa dialah Allah? Ilah itu adalah dia Allah. Oke, sekarang menurut saudara, yang umat Islam sembah itu siapa? Ya nggak tahu saya nggak tahu. Nggak tahu. Kan saudara Anda nggak yang tahu. menyembah. Nah, sekarang Kan saya saudara tanya, yang yang menyembah. Anda sembah itu siapa? Yesus. Yesus kan? Makhluk yang bertai itu kan yang Anda sembah? Saya tadi bertanya tentang sesembahan Bang Zuma. Seperti Saya apa? kan sudah menjawab, Bung. Saya sudah menjawab. Tuhan Berarti saya abstrak, maha suci, kan? maha tinggi. Berarti abstrak tidak ada. Oke. Kita tidak bisa tahu. Oke. Kita tidak ketahui. Oke. Menurut Kan begitu, saudara, kan? yang tidak abstrak itu yang mana? Ya inilah semua yang bisa kita berinteraksi ya. Tidak Oke. abstrak. Berarti yang bisa dilihat itu tidak abstrak. Nggak hanya dilihat. Tapi Ya kita bisa inilah berinteraksi, berkomunikasi. berkomunikasi. Panca Oke. indera bisa memahami Oke. keberadaannya panca indera. Oke, Kalau melihat baik. kan hanya mata, hanya salah satu Oke. panca indera kan. Oke, baik. Nah, kalau begitu adanya, tolong tunjukkan wujud Tuhannya Yahudi. Tuhan yang disembah Yesus lah. Ada? Bisa tunjukkan kepada saya? Tuhan yang disembah Yesus, yang Yesus sebut Bapak yang di langit, yang di surga, yang di langit. Bisa Anda tunjukkan kepada saya? Bentuknya seperti apa? Saya bertanya tadi tentang ini, ilahnya Bang Zuma. Saya sudah mengatakan Saya Tuhan bertanya saya, tentang Bang Tuhan saya, Bung, tidak serupa dengan makhluk. Laisa kamislihi syai'. Tuhannya Yahudi, Yeremia 10 nomor 6, tidak serupa dengan makhluk. Lalu bagaimana Anda bisa mengenalnya Bang Zuma? Bagaimana Anda bisa mengenalnya Oke. dan menyembahnya? Kan Oke, baik. begitu. Sekarang begini, Bung. Menurut saudara, pencipta alam semesta ini maha melihat atau tidak? Ya maha melihat lah. Maha mendengar atau tidak? Kalau versi kami maha mendengar. Saya nggak tahu Oke. bagaimana versi Bang. Bukan Oke, mustahil. Apa tadi? Oke, Mustahil. maha melihat, maha mendengar. Oke, Hah? sepakat kita ya. Ketika Berarti- umat Islam kemudian beribadah kepada hakikat yang maha melihat, maha mendengar, yang diibadahi yang maha mendengar dan maha melihat ini, melihat tidak umat Islam beribadah? Saya nggak tahu. Oh, tadi katanya Tuhan maha melihat. Ya kan belum tentu yang saudara sembah itu kan belum tentu Tuhan. Lalu yang mana yang kami sembah? Ada enggak? Ada enggak wujud sembahan kami? Mana saya tahu. Iya, kan Makanya saya minta dengarkan. penjelasan. Dengarkan. Makanya saya minta penjelasan. Dengarkan. Ketika umat Islam itu beribadah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Kira-kira Allah yang maha besar ini melihat atau mendengar? Atau tidak mendengar? Atau tidak melihat kami? Ketika kami menyatakan itu, Allahu Akbar. Wahai engkau Allah yang maha besar.
Kira-kira Allah yang maha besar melihat kami atau tidak? Ya nggak tahu saya Bang Zuma. Loh, tadi katanya Tuhan itu maha melihat. Gimana ini? Tuhan Kristen maha melihat. Tapi Di mana saya nggak dalilnya Tuhannya Kristen maha melihat? tahu. Orang dia menciptakan segala Iya. sesuatu. Hei, tolong tunjukkan dalilnya Tuhannya Kristen maha melihat. Dia sebagai pencipta. Bung, saya minta dalilnya Tuhannya Kristen bernama Yesus itu maha melihat, itu di mana dalilnya? Ya orang dia udah menjadi manusia pun masih saudara pertanyakan. Bagaimana? Apa yang Firman sudah menjadi terjadi? manusia saja masih saudara Apa yang pertanyakan. terjadi dengan Ada saudara? Tolong manusia. tunjukkan dalilnya di mana Tuhan Anda disebut maha melihat. Tunjukkan dalilnya. Kalau Al-Quran, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Tolong tunjukkan dalilnya di kitab saudara, Yesus maha melihat. Jadi malu saya, Bang. Jadi ketika umat Islam menyembah Allahu Akbar, wahai dikau yang maha besar, Tuhan kami yang maha melihat, tidak perlu turun jadi kucing, tidak perlu turun jadi bayi, prot, gak perlu. Karena Tuhan kami itu maha melihat. Yang tidak maha melihat itu yang perlu datang. Aku pingin ke sekolahnya si Fulan. Kenapa? Aku mau melihat kira-kira anak saya kerja apa ya hari ini di sekolahnya. Kenapa dia harus pergi ke sekolah? Karena dia tidak maha melihat. Tuhannya umat Islam tidak perlu pergi ke sono. Karena Tuhan kami maha melihat. Itu baru Tuhan. Itu kan klaim Itu- Islam aja. Itu kan klaim Muslim maha melihat. Sekarang jangan Buktinya- berbicara klaim. Sekarang menurut buktinya, saudara, sekarang Ilah- menurut saudara, Islam itu nggak Bung, pernah Bung, berinteraksi dengan umatnya. Itu persoalannya. gimana Ilah Anda bisa? Islam itu belum pernah berinteraksi dengan umatnya. Bagaimana Jadi ceritanya? hanya klaim aja, klaim maha melihat, maha besar. Tapi nggak bisa gimana? dibuktikan, Bang Zuma, nggak bisa dibuktikan. Karena Bagaimana dia ini, nggak Bu? pernah berinteraksi dengan umatnya. Waduh, bagaimana ini? Sedangkan Tuhannya umat Islam itu dikatakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh aku Allah telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan aku lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya sendiri. Itu Tuhan yang kami sembah. Tuhan kami lebih dekat daripada urat leher kami. Apa buktinya? Kami umat Islam tidak mengetahui apa yang ada dalam tenggorokan kami. Seperti apa uratnya, tersusun Itu kan seperti klaim apa. saja. Itu kan klaim saja. Oke, sekarang kan menurut klaim. saudara, menurut saudara Tuhan itu maha mengetahui atau tidak? Maha mengetahui. Tuhan Kalau yang Tuhan saya maha Oke. mengetahui. Tuhan, tidak ada dalilnya Yesus maha mengetahui, Bung. Jangan kotori mulut Anda dengan kebohongan. Oke, tak ada dalilnya. Nah, sekarang ketika umat Islam menyatakan dirinya menyembah esensi yang maha tahu, yang kami sembah itu yang maha tahu atau yang bukan? Ya saya nggak tahu kok. Lucu. Kalau Anda bertanya, Anda menyembah Yesus. Anda menyembah Yesus. Pertanyaannya, apakah Kristen menyembah yang maha tahu? Menyembahlah. Yang maha tahu. Namanya siapa? Nama maksudnya? Namanya Tuhan Anda yang maha tahu itu siapa? Tuhan Yesus. Mana dalilnya Yesus maha tahu? Kena Anda di sini. Mana dalilnya?
Anda lupa bahwa Yesus itu ilahi. Itu persoalan. Udahlah, Bung. Yang saya minta dalil, Bung. Firman Dalil. itu bersama-sama dengan Alamak. Baca Saya Yohanes minta 1. dalil. Yesus Maha tahu, dalilnya mana? Itulah baca Yohanes. Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal Pada 1 nomor mulanya 1. adalah firman. Pada mulanya Firman adalah itu firman. bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Dan Theos. firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Theos, betul? Iya. Theos itu artinya apa? Bagaimana? Theos artinya apa? Allah. Mulai Kok mulai? ngaco. Kok mulai? Maksudnya bagaimana? Allah itu bahasa apa, Bang? Maksudnya? Allah itu bahasa apa? Kan saya tanya, Theos bahasa Indonesianya apa? Allah lah. Allah. Allah sendiri bahasa apa? Bahasa Indonesia. Anda bisa berikan saya bukti? Ya cari di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Silakan Anda baca sekarang. Dan baca dan jujur. Buka KBBI, Allah adalah... Silakan, saya tunggu. Tidak usah buka kamera. Anda buka KBBI sekarang, Allah adalah... Silakan. Bahasa Indonesia atau bahasa apa itu? Buka KBBI. Bisa buka KBBI? Tidak usah buka kamera. Buka, baca dengan jujur. Silakan. Enggak, saya nggak ada KBBI di sini, Bang. Saya tidak minta Anda cari KBBI. Di Google Anda baca Allah sama dengan... Ya, yang saya tahu bahasa Indonesia kan orang sering disebut bahasa Indonesia. Yang Anda tahu, KBBI dulu dong. Allah KBBI. Silakan Anda ketik atau KBBI sama dengan kata Allah. Nanti akan keluar itu. Benar enggak Allah itu bahasa Indonesia? Sudah? Anda sudah buka? Ya, bagus. Nih, Kristen kalau mau belajar bagus. Berarti dia akan waras. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Apa? Dari Sembilan. bahasa Arab maksudnya ini? Ya, coba. Di situ di KBBI Allah adalah Tuhan. Tuhan dalam bahasa Arab. Arab. Theos dalam bahasa Indonesia, bukan Theos dalam bahasa Arab yang saya tanya. Theos dalam bahasa Indonesia apa? Theos dalam bahasa Indonesia. Iya. Ya Allah lah, maksudnya bagaimana? Loh. Anda tadi membaca Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Yang saya minta Theos Itu kan dalam bahasa sudah diadopsi. Indonesia. Sudah Bung. diadopsi ke dalam bahasa Indonesia. Dari mana? Dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? KBBI sudah menjelaskan Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Yang saya minta Theos dalam bahasa Indonesia, bukan Theos dalam bahasa Arab. Coba terangkan ke saya coba. Menurut KBBI, menurut kitab Anda, Theos artinya dalam bahasa Indonesia apa? Allah, Bang, Allah. Allah itu nama Tuhan Itu kan dalam bahasa sudah apa? diadopsi ke dalam Enggak, bahasa bukan itu, Indonesia. bukan begitu, bukan begitu, Bung. Bukan begitu. Karena Bung. dulu kan orang Indonesia kan penyembah animisme, jadi nggak tahu itu konsep kealahan, ya kan? Tidak. Dari mana Karena nggak Anda? tahu konsep Dari kealahan. mana Anda mendapatkan kata Allah? Dari Jadi mana? menurut Bang Zuma bagaimana? Theos dalam bahasa Yunani, bahasa Indonesianya adalah dewa.
Tepuk tangan dulu. Dari Nah, mana sekarang itu sumbernya? coba Anda ketik aja terjemahan teos itu apa dalam bahasa Indonesia. Nah, terus? Lah, berarti jelas pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan siapa? Dengan teos. Yohanes 1 nomor 14, dan teos itu, dewa itu menjadi apa? Menjadi daging. Siapa daging ini? Yesus. Berarti yang Anda sembah dewa atau anak dewa. Oh, jadi itu ke sana Bang Zuma arahkan gitu. Lah, kitab Anda berasal dari mana? Kan Saudara, ketika Alkitab diterjemahkan ke bahasa Yunani. Hah? Orang Yunani hanya paham konsep itu. Hah? Ya, sehingga ya dibawalah teos itu. Karena bahasa Yunani memang begitu dia. Konsep kealahan mereka seperti itu. Supaya mereka paham dan mengerti, maka itulah istilah itu dipakai. Nah, sekarang Anda sudah paham bahwa Allah itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Sedangkan Theos itu terjemahan Indonesianya adalah dewa. Anda sudah paham? Atau Anda tidak mau tahu? Saya nggak menyembah dewa, saya nggak ngerti. Dalil Anda, Bung, dalil Anda, jangankan Yesus, Elohim, El Eroi, El Shaddai, ya, semuanya begitu sampai di meja Romawi, semua nama dan gelar Tuhannya Yahudi berubah menjadi Theos, berubah menjadi dewa. Ingat, agama Anda yang tertua itu Katolik. Katolik itu bukan agamanya orang Yahudi. Katolik itu agamanya orang Roma. Orang Roma sebelum ada Katolik menyembah Theos, menyembah dewa. Makanya orang-orang Romawi sebelum menjadi Katolik, orang-orang Yunani sebelum menjadi Katolik, mereka adalah penyembah-penyembah roh. Anda tadi mengakui bahwa roh Theos Anda ada 7. Coba Anda baca Wahyu 5 nomor 7. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh roh dewa yang diutus turun ke bumi. Siapa penyembah dewa-dewa? Paganism. Nggak ada dewa, Bang Zuma. Nggak ada saya baca dewa ini di Alkitab. Coba Anda baca Wahyu 5. Atau Anda baca Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Iya, yang ada di situ kan Allah. Oke. Kan yang ada di Itu situ Allah. Allah itu kan Anda sudah buka tadi, Bung. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Coba kita baca di dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Iya, itu kan sudah Ketika orang yang melihat, sabar. Ketika orang yang melihat, banyak orang melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka berseru dalam bahasa Lekonia, Theos telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Dewa, Theos telah turun di tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Jadi menurut konsep agama saudara sendiri, yang turun menjadi manusia itu dewa. Tidak pernah Tuhannya Yahudi turun menjadi manusia, itu tak ada. Romawi Yunani sebelum ada Katolik, sebagai induk dan pintu utama penyembahan kepada Yesus, mereka semua adalah penyembah dewa-dewa. Mengapa demikian? Karena agama Yunani itu disadur dari agama Hindu, penyembah dewa-dewa. Bang Zuma terlalu cepat menyimpulkan seperti itu. Oke, saya mungkin kan keliru. Tujuan. Saya mungkin keliru menurut saudara. Tinggal dua lo yang tak tidur. Saudara mungkin mengatakan Bang Zuma keliru. Oke, tolong tunjukkan kepada saya Kisah Para Rasul 14 nomor 11. Anda baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Kata dewa dalam bahasa aslinya, pertama kali Bible itu muncul di atas muka bumi, kata yang digunakan kata dewa di situ adalah Theos. La haula wala quwata illa billah. Sedangkan Yohanes 1 nomor 1, kata Allah di situ original teksnya adalah Theos. Berarti asli yang disembunyikan itu adalah dewa.
Sedangkan di dalam Yohanes 1:14-nya, Yesus itu adalah anak dewa. Berarti yang Kristen sembah selama ini adalah dewa junior. Benar sekali. Bang Zuma tidak paham bagaimana sejarah Allahu awal Akbar. penerjemahan Alkitab. Jangan Itu bawa persoalannya. terjemah, Bung. Jangan bawa terjemah. Kitab saudara aslinya. Aku Bang tanya Zuma. dulu. Kitab saudara aslinya bahas apa? Dengarkan Bang Zuma, biar saya jelaskan juga. silakan. Ketika Alkitab dari bahasa Ibrani ya diterjemahkan ke dalam bahasa Romawi, Nah. Semua Jadi gelar harus- Tuhan berubah menjadi apa? Theos kan? ya istilah-istilah apa itu ya supaya bangsa Romawi mengerti bagaimana konsep Romawi. keilahian dalam kekristenan. Makanya itu dibawa ke ini ke dalam bahasa Romawi. Bukan berarti ya teos. Nah sekarang, Tapi sekarang ku tanya. kan jelas siapa dia. Sekarang ku tanya sama saudara. Jelaskan siapa dia. Sekarang mohon ajarin saya. Sebelum ada agama Katolik, bagi orang Roma yang mereka sembah siapa? Elohim atau dewa? Dewa. Benar itu Bang Junaid. Dewa. Anda sudah mengakui, apalagi? Anda sudah mengakui. Orang Roma sebelum mengakui adanya agama Katolik, sebelum ada kitabnya orang Yahudi, mereka menyembah dewa. Ketika mereka mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, yang tadinya Elohim, mereka ganti apa? Ganti dewa, bukan? Iya, supaya mereka lebih paham, Sekarang supaya yang mereka sebut lebih mudah memahami. Sekarang yang mereka sebut Yesus itu inkarnasi Tuhannya orang Yahudi menurut Yahudi, atau itu Yesus murni Tuhannya orang Roma Yunani? Ayo. Itu inkarnasi dari Elia itu Yesus itu. Menurut orang Yahudi nih, di zaman modern saat sekarang ini, sudah 2000 tahun. Menurut orang Yahudi, praktisi Torah, apakah Yesus itu inkarnasi daripada Elohim? Atau menurut mereka dalam Talmud, Yesus itu adalah anak zina? Coba Anda jawab dengan jujur. Tanya sama orang Yahudi, Cuma, Bang, saya nggak itu tahu orang itu. Yahudi sekarang udah banyak mengakui bahwa Yesus itu Orang adalah Yahudi yang Elohim. bisa menjelaskan itu. Saya nggak pernah komunikasi dengan mereka. Ya, kenapa masih ada Yahudi? Kenapa masih ada Yahudi? Ada Kenapa Yahudi tidak Jadi menyembah gini, Yesus? Sekarang di Israel itu, ya, agama Yahudi itu udah mulai menyadari bahwa Yesus itu Elohim. Ya udah, itulah mimpimu. Oke, saya rasa kita selesaikan sampai di sini. Saya mau ibadah, saudara. Yang pada intinya adalah, dengarkan dulu kesimpulan saya. Nanti Anda bisa tanggapi. Kesimpulan saya adalah, yang kalian sebut tadi Tuhan jadi apapun, Tuhan bisa menjadi apapun, tak ada mustahil bagi Tuhan, Tuhan Anda bisa jadi setan, Tuhan Anda menjadi tai, dan seterusnya. Itu sebenarnya konsep yang Anda petik dari buah pengajaran Barat, tidak berasal dari pengajaran Yesus. Kalau Yesus mengajarkan, apa kata Yesus? Yohanes 17:3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Siapa satu-satunya Tuhan yang benar ini? Menurut Yesus, Sang Bapa yang tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, yang tidak dikenal oleh orang Yahudi. Mana dalilnya? Yohanes 7 nomor 28-29. Catat itu dan pelajari setelah ini. Nah, sekarang yang Anda katakan Tuhan itu berdasarkan surat-surat Paulus. Surat Paulus tidak ada tempat di dalam tempat ibadahnya Yahudi. Di sinagoge tidak ada surat-surat Paulus. Kenapa? Karena surat-surat Paulus itu dianggap haram hukumnya dibaca oleh orang Yahudi. Baca Talmud. Siapa yang membaca kitabnya Kristen kata Talmud, maka mereka semuanya akan dihukum. Sedangkan kitab-kitab surat-surat Paulus ini tidak pernah masuk ke sinagogi, tempat ibadahnya orang Yahudi. Surat-surat Paulus hanya dipakai di kalangan Romawi penyembah dewa. Ingat, Anda sudah mengakui. Sebelum ada Katolik, orang Roma Yunani menyembah dewa-dewa. Bisa saya tanggapi, Bang Zuma. Salah, ini kesimpulan saya mau ibadah. Oke, Bisa saya tanggapi. nanti dilanjutkan oleh teman kita yang Muslim. Nah, jadi pada kesimpulannya adalah yang Anda sebutkan tadi, roh
roh Tuhan Anda nusul ke bumi, itu bukan Tuhan, tetapi dewa-dewa yang orang Yahudi, yang Yunani dan Romawi sembah. Ingat, animisme itu adalah penyembah roh-roh, sedangkan Kristen ini adalah penyembah roh-roh. Animisme, ajaran paganisme, ajaran politeisme, itu adalah penyembah roh-roh. Orang Yahudi, tidak ada satupun nabi di antara orang-orang Yahudi yang menyembah kepada roh. Karena roh itu adalah makhluk. Setan juga adalah roh. Hantu juga adalah roh. Dan Itulah seterusnya. Berarti kekurangan Kristen pahaman saudara. berdasarkan kemudian Lukas Itu kekurangan 24 nomor pahaman 37. Kristen itu menyembah pneuma. Pneuma di dalam Lukas 24 nomor 37 itu adalah hantu. Sedangkan Yohanes 24 nomor 23 24 Tuhannya Kristen adalah pneuma. Berarti Tuhannya Kristen adalah hantu. Aduh. Saya rasa begitu, Saudara Kepas. Saudara Kepas. Statementnya lah panjang kali ya, kayak berkhotbah closing statementnya. 10 detik terakhir. Saudara baca Lukas 24 nomor 37. Di situ ada kata hantu. Kata hantu dalam bahasa Yunaninya pneuma. Sedangkan di dalam Yohanes 4 nomor 24 Tuhan Kristen disebut pneuma. Sembala theos di dalam pneuma. Sembala dewa di dalam hantu. Sembala hantu di dalam dewa. Bang Juma, nggak jadi-jadi kok Bang Juma jadi sholat. Berarti yang Kristen sembah adalah hantu berdasarkan Lukas 24 nomor 37. Al-Quran mengatakan wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah tak lain dan tak bukan adalah hantu yang terkutuk, hantu yang durhaka. Berarti betul lah kata Al-Quran berdasarkan Kisah para Rasul Lukas 24 nomor 37, pneuma adalah hantu. Berdasarkan Yohanes 4 nomor 24, Kristen adalah penyembah pneuma, sedangkan pneuma adalah hantu. Berarti Kristen menyembah hantu. Hantu identik dengan setan. Wa iyaduna illa syaitanan marida. Orang-orang kafir penyembah setan yang durhaka. Saya kira begitu sebagai penutup dari saya, saudara-saudara Kristen yang saya kasihi dalam nama Allah. Mudah-mudahan kalian semua bisa tercerahkan dengan penyampaian saya. Hidayah bisa datang kepada saudara. Mohon maaf ketika ada kata yang menyinggung perasaan saudara. Murni karena saya cinta kepada saudara. Saya tidak digaji, saya tidak diupah. Saya melakukan ini sampai subuh seperti ini karena saya cinta. Saya tidak menginginkan kalian masuk ke dalam neraka. Sebelum Anda menggunakan akal, menelaah Bible, menelaah Al-Quran, maka jangan katakan Anda orang benar sebelum Anda menelaah Bible itu sendiri dengan akal sehat. Demikian. Subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid. Salam satu Tuhan. Jayalah Islamku. Jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, selamat menunaikan ibadah sholat subuh waktu Jakarta dan sekitarnya. Sampai jumpa. Salam olahraga. Salam olahraga untuk Kepas. Olahraga acara. Sampai jumpa. Bercanda Kepas. Istirahat dulu. Bang Juma closing statementnya sampai 20 menit loh. Orang closing statement 1 menit, ini sampai 20 menit. Udahlah Pas. Silakan olahraga Pas. Oke. Baik. Ini Pak Denny. Pak Denny. Atau tertidur ya Pak Denny? Pak Denny? Pas. Nanti lu kencing lancar ya Pas ya? Oh lancar lah. Masih sehat ini Bang. Lurus lagi. Lurus. Enggak bengkok. Yakin lu kencing lancar? Lancar, makan lancar, bernapas lancar. Katanya kemarin, siapa yang ngomong kemarin? Katanya kan, lu kalau kencing masih dipegangin. Lancar, tinggal nunggu matinya aja ini. Oh ya udahlah. Terus gimana itu? Yang kemarin? Yang mana Bang Indi? Katanya lu berubah profesi, tukang kali sumur. Ada nggak yang lebih hina dari itu? Emang lu pikir kali sumur hina? Iya maksudnya, saya kan udah saya bilang sama Bang Hendy, saya kan pengangguran sukses. Lu pilih mana? Tukang gali sumur apa gali kubur? Pengangguran lah.
Kalau gali kubur kan masih kerja, lebih enak pengangguran. Uang kan turun dari langit. Oh. Lo pilih mana? Masuk Islam apa masuk angin? Masuk angin lah. Kalau masuk Oh, masuk angin. angin. Ya udah, standby. Kalau masuk angin kan masih bisa minum tolak angin. Aduh, pakai pas. Satu harian ini saya buka komal, nggak ada yang beres-beres semuanya. Banyak sholat subuh itu ketawa itu denger. Kayak pas lebih pilih masuk angin daripada masuk Islam. Berat. Masuk Islam ini berat, Bang Hendy. Seberat-beratnya orang Kristen masuk Islam pakai pas, lebih berat kita memahami isi pikirannya orang Kristen. Bukan, masalahnya 5 waktu loh. Inilah Bang Juma sekarang udah sholat 5 waktu loh. Masuk nanti apa Zuhur, Pakai pas, maghrib, pakai pas. isya. Kalau teman-teman Kristen kita ajak diskusi itu kayak musim, berubah-ubah terus jawabannya. Iya, Kayak kan musim. sebelumnya kan kayak si Masaha, ya memang berubah-berubah, kayak si Setia aja sama siapa Gumasak, ya kayak Beraneka ragam kalian itu, beraneka ragam. ya itulah kehebatan Tuhan, dibuatnya manusia itu beragam-agam. Ya kalau misalnya nih ya, kalau Tuhan nih nggak berkehendak nih, kalau memang Tuhan melarang misalnya aliran itu, kenapa nggak ya istilahnya isdet dibuat semua, kan artinya Terima apa? kasih Bang Yoga, sudah saya. Ya. Artinya kebebasan berpikir itu diberikan Tuhan. Tapi ingat, kalau kau tidak mengakui aku sebagai Tuhan, aku sudah turun ke bumi, ya kau neraka dong, kan gitu. Bebas. Alamak ya. Sebenarnya siapa sih yang masuk neraka ini? Pakai pas. Ya kan dari bilang Tuhan Yesus, akan Apa itu? kucampakkan ke api neraka siapa yang nggak mengakui saya sebagai Tuhan. Bukankah yang masuk neraka orang yang punya dosa pakai pas? Benar sekali. Benar sekali. Terus semua dosa-dosa manusia itu dilimpahkan kepada siapa pakai pas? Kepada diri kita sendiri. Gini loh host, kalau Tuhan Yesus itu yang salib itu, jangan gini ya. Memang benar penebusan dosa, pengampunan dosa, tapi begini, ketika Yesus sudah mati di tiang salib, ya, tapi kita tidak menghargai kematiannya itu. Walaupun kita hanya percaya, tapi tidak melakukan firman-Nya, ya kita masuk neraka. Oh. Pakai pas, di dalam Kristen itu ada berapa roh sih pakai pas? Roh apa ini? Ya roh. Ada roh jahat, ada roh baik. Roh kudus. Ada roh jahat, ada roh baik. Iya, roh iblis kan roh iblis ada. Kalau Tuhan punya roh tidak? Iya, itulah roh kudus. Roh kudus. Roh itu ciptaan atau tidak pakai pas? Roh itu bukan ciptaan, dia memang sudah ada, makanya Trinitas, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Artinya apa? Itu bukan ciptaan, itu artinya Tuhan itu bisa menjadi Roh Kudus. Di dalam Elohim ada roh juga? Ada. Ada. Di dalam Yesus ada roh juga? Ada. Ada. Di dalam manusia ada roh juga? Ada. Ada. Di dalam Roh Kudus ada roh juga? Nggak ada. Pak Denny kayaknya tidur nih, Pak Denny. Pak Denny. Makanya saya tanya, kan di dalam Tuhan ada roh, di dalam Yesus ada roh. Nah, bagaimana kalau Roh Kudus? Di dalam Roh Kudus ada roh tidak? Yang ngapain lagi ada roh? Dia kan Roh Kudus. Oh, malaikat ada rohnya tidak? Ada. Ada.
Di dalam malaikat roh apa yang ada dalam malaikat? Roh kebaikan, Roh Kudus. Berarti sesuatu yang ada di dalam Roh Kudus berarti bisa dianggap Tuhan. Itu apa? Gimana? Sesuatu yang ada di dalam pada diri makhluk yang ada Roh Kudusnya berarti bisa dianggap Tuhan. Enggak juga. Saya ada Roh Kudus tapi nggak bisa saya dianggap Tuhan. Yesus ada Roh Kudus, kenapa jadi Tuhan? Dia memang Tuhan Elohim Yahweh. Tapi saya ada Roh Kudus tapi bukan berarti saya Tuhan. Terus di dalam iblis ada roh tidak? Ada roh iblis, roh jahat. Ada roh jahat. Kenapa dikatakan roh jahat, Pak Kepas? Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Itu aja jawabannya. Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Karena semua firman Tuhan itu yang baik. Nah, bagaimana kalau kan di Lukas 4:18 Pak Kepas, di situ kan dia bilang roh Tuhan ada padaku. Iya kan? Nah, di Yesaya 61 kata Yesaya roh Tuhan Allah ada padaku. Ya. Nah, apakah kata Yesaya roh Tuhan ada pada dari dirinya? Apakah Yesaya ini dianggap Tuhan juga? Karena roh Tuhan ada sama dia. Sama ini host kayak saya kan ada Roh Kudus, Roh Tuhan kepada diri saya, tubuh saya. Tapi saya bukan Tuhan gitu loh. Tapi Yesaya, kata Yesaya, Nabi Yesaya, Pak Kepas, itu roh Tuhan ada dalam pada dirinya. Ya. Terus? Nah, di sisi lain, kata Ayub, itu roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Berarti roh Tuhan ada dalam pada dirinya. Ya. Pertanyaannya? Nah, sama dengan Yesus mengatakan seperti itu. Nah, kenapa Yesus dituhankan? Kenapa Yesaya dan Ayub ini tidak dituhankan? Di antara ketiganya ini sama-sama ada roh Tuhan pada dirinya. Beda. Jadi, sama Abraham pun ada Roh Kudus, sama Nuh pun Iya. ada Roh Kudus. Sama, berarti Yesus, Yesaya, Abraham, Musa dan lain-lain semua itu rata semuanya. Mereka semua itu adalah rasul, Pak Kepas. Tidak bisa, Bos. Jadi kan saya kan punya Roh Kudus. Maka saya bisa dibilang rasul? Enggak. Jadi gini ya, ketika Roh Kudus, Roh Allah, Roh Suci itu ada melekat kepada kedagingan seorang manusia, baik itu nabi kan manusia, ya. Beda dengan kedagingan manusia dengan Yesus. Yesus itu Allah. Terus? Jadi ketika roh Allah ada dalam diriku, bukan berarti aku rasul ataupun nabi. Ya kan sama juga Pak Kepas. Maksudnya samanya di mana, Hos? Ya sama-sama mereka semua rasul, di dalam dirinya ada Roh Kudus. Jadi kalau saya ini ada Roh Kudus, saya rasul gitu. Enggak gitu juga. Nah kan itu dia tadi. Itu yang Rasul itu manusia pilihan Pak Kepas. ya sama juga. Saya pun manusia pilihan. Saya udah dimatre masuk surga. Makanya saya nggak takut mati kapanpun. Kenapa? Karena saya sudah dimatre masuk surga. Walaupun 1 jam ke depan Pak Kepas. Jangankan 1 jam, 10 menit ini pun aku meninggal udah masuk aku ke tanah Firdaus, ke surga. Karena apa? Elohim Yahweh udah datang kepada aku. Jadi aku nggak pernah takut mati. Kenapa bisa Pak Kepas? Ya karena roh Allah itu berkenan kepada orang yang bersih, yang suci. Tuhan itu nggak mau datang kepada orang yang kotor. Berarti di dalam diri semua manusia
dengan dalam diri Yesus, apakah rohnya sama Pak Kepas? Sama. Sama. Ini mengenai Roh Kudus ya tadi ya. Karena Iya. tadi roh ada roh jahat, roh baik kan gitu. Karena data dalam Bible-nya Pak Kepas, itu aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ya. Itu datanya ada Pak Kepas. Ya. Nah sama, semua manusia yang ada di muka bumi ini, itu di dalam dirinya itu ada roh. Karena kalau nggak ada roh, itu namanya zombie. Kan gitu Pak Kepas, iya kan? Nah, pertanyaan saya gini Pak Kepas, apakah di dalam diri Yesus, apakah hanya ada Roh Kudus atau ada roh lain di dalam dirinya? Roh Kudus, Roh Kudus lah. Roh Kudus. Nah, di dalam diri Yesus, Roh Kudus ini apakah dia berupa keilahian atau kayak mana Pak Kepas? Keilahian, Bapa. Keilahian. Bapa, Roh Kudus, ya, Bapa Roh Kudus, Firman itu sama, makanya maka ketika Yesus itu menjadi Firman, ya, tapi Roh Kudus itu tetap melekat kepadanya, makanya ketika Yesus itu di dalam kandungan Bunda Maria, Roh Kudus itu sudah ada di dalam kandungan Bunda Maria. Bunda Maria. Berarti selama ini Yesus hidup di muka bumi ini sebagai manusia. Dia kemana-mana, kesana kemari, termasuk dia tidur dan segala macam, yang menuntun adalah Roh Kudus. Ya. Itu kan? Ya. Oke. Pada saat dia disalib, yang menuntun Roh Kudus juga. Iya. Iya kan? Ya. Nggak lepas itu. Roh Kudus itu nggak lepas dalam tubuh Yesus waktu disalib ya. Oke. Nah, pada saat Yesus mengatakan, Eli, Eli, lama kali. Nah, lama kali. Lama kali. Oh, gitu. Lama kali. Laba sabatani. Eloi, Eloi. Laba sabatani. Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Ke dalam tanganmu. Ya. Nah, sekarang gini Pak Kepas. Pada saat Yesus mengatakan seperti itu, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya roh di dalam dirinya ini sudah keluar. Iya kan? Pengertian yang namanya mati Pak Kepas, roh dan jasad itu berpisah. Kan gitu. Sangat benar. Nah, pada saat Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, berarti roh di dalam dirinya ini sudah keluar, tapi kok dia masih bicara? Ya, kan masih hidup dia. Jadi kan dibilang kalau dia sudah meninggal kan berpisah roh dengan kedagingan. Nah, makanya saya tanyakan Pak Kepas, roh apa yang ada di dalam dirinya Yesus pada saat dia bicara? Eloi, Eloi, lama sabatani. Pada waktu itu kan masih ada rohnya. Makanya dibilangnya, kuserahkan rohku ke dalam tanganmu. Artinya kuserahkan kan belum. Artinya dia itu masih hidup, masih ada napasnya. Masih ada napasnya. Apakah manusia yang berpisah dengan roh dan jasad masih bisa bernapas Pak Kepas? Kalau udah berpisah roh dengan Nah, pada saat Yesus mengatakan Eli Eli lama sabachthani, apakah roh yang ada di dalam dirinya masih ada atau sudah keluar? Kan udah saya bilang, kan belum meninggal di situ Yesus, masih bicara dia. Masih bicara. Tapi kan dia sudah bilang, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Naikkan ini Ustadz Arif ini, host. Nih. Nongol dia ngasih gift pula.
satu kopi. Awak kiranya sesungguhnya atau ngasih tahu yang dikasih satu kopi. Coba pakai pas. Tamu kita dia apa dulu? Siapa dulu? Siapa lah pakai pas? Islam atau Kristen? Pak Arif. Islam atau Kristen atau Assalamualaikum. Coba tanya pakai pas. Waalaikumsalam warahmatullahi atau wabarakatuh. ateis, Pak Arif. Itu menandakan bahwa apa ya, si Kepas itu melototin gift gitu kan. Cuman gift satu aja untuk Yang buat saya kopi, tanya langsung Pak ketahuan. Arif, Islam, Langsung ketahuan, atau langsung ateis? ketahuan. Ya Bahwa yang ampun, ngasih gift Masya adalah Allah. saya. Barakallah, Masya Allah, ketemu dengan Pak Aduh. Arif. Ini yang Iya, ditanya Jabodetabek Islam, Hasan. Kristen atau ateis itu yang ditanya Pak Arif. Gimana tuh pakai pas? Tumben belum tidur kau Kepas. Yang ditanya nggak dijawab Pak Arif, Islam, Kristen atau ateis. Jadi bagaimana pakai pas? Masih mau kita berbicara roh ini? Karena Roh Kudus ini pusing pakai pas, pusing. Pusing dia, kasihan. Dibicarain terus. Ya itu waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes kan ada Roh Kudus. Artinya Berarti Yesus ini tidak spesial lagi pakai pas. Yesus ini yang dianggap sebagai Tuhan ini tidak spesial lagi. Kenapa? Karena Roh Kudus yang dimiliki oleh Yesus. memang Tuhan dia. Iya, maksudnya gini loh. Yesus ini tidak spesial lagi. Kenapa saya bilang tidak spesial? Karena bukan hanya Yesus yang memiliki Roh Kudus. Ternyata Saya pun punya ada Roh pun Kudus. juga selain Yesus yang memiliki Roh Kudus pakai pas. Hanya Pak Arif yang nggak punya Roh Kudus. Kan gitu. Stefanus punya Roh Kudus juga. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Theos. Oh, saya ada 4 jam di sini loh. Lihat lu, menang apanya koinnya coba. Ih, gila, baru 3 menit Pakai pas. di sini. Pak Arif. Pakai pas. Silakan, host. Nah, pada saat Stefanus yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia menatap ke langit pakai pas. Dan Stefanus ini melihat kemuliaan Theos. Iya kan? Dia melihat Yesus ini berdiri di sebelah kanan Theos. Nah, pada saat Yesus berdiri di sebelah kanan Theos, berapa Tuhan di atas? Satunya Tuhan, nggak ada 2 lagi. Delapan. Udah menang koinmu Pak Ustadz Arif. Cuma bisa 1. 22 koinmu. Padahal baru belum ada 1 menit, udah 22 koinmu. Saya 4 jam di sini loh, mulai tadi loh. Dia kan berdiri di sebelah kanan pakai pas. Nah, pada saat dia berdiri, berapa Tuhan di atas? 1, Tuhan itu 1. Saya, ya kan? Saya manusia, Ustadz Arif manusia. Ustadz Arif berdiri di sebelah kanan saya. Nah, pertanyaannya pakai pas, berapa manusia? Jangan ke situ larinya kalau ke situ. Macet kan? Ustadz Arif Badi nggak ketemu. Ustadz Arif Badi nggak terpikirkan juga itu. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dibilang kan kok di sebelah kanan, berarti lebih dari 1 dong. Ustadz Arif aja pasti bingung itu. Gimana ceritain pakai pas ini, Pak? Saya kirain saya udah tidur padahal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Kak. Siap. Ayu Dewi ngomong lah, ini di Komal. Kok taping. Gimana ceritanya 1 pakai pas? Macet. Kepas saja bingung. Ada 2 apalagi aku. oknum. Iya, ada 2 oknum yang ada di langit. Ada 2 oknum yang ada di langit.
di mana dia saling berdampingan. Satu berdiri, satu duduk. Nah, yang berdiri siapa, yang duduk siapa? Nah, siapa yang berdiri dan siapa yang duduk pakai pas? Macet, macet. Kalau dia bilang pakai pas satu, enggak mungkin. Kenapa? Karena ada yang berdiri, ada yang duduk. Ah, ini si akalin lagi nih, si akalin. Bisa loh, gini loh, Bapak itu, dia itu yaitu Yesus, makanya dia bisa menjadi 2, 3, 4. Namanya Tuhan, suka-suka hati Tuhan lah. Oh, suka-suka. Jadi kalau ada yang duduk dan ada yang berdiri, ada berapa itu? Emang host nggak pernah lihat bayangan? Tahu nggak bayangan? Ya kalau bayangan saya duduk, ya Iya, kalau saya duduk ya bayangan saya duduk. Di bawah sinar lampu nih bisa 3 bayangan kita, 5, tergantung dari mana sinar itu. Ya kalau saya duduk, bayangan saya semua duduk pakai pas. Belum Nah tentu, masalahnya host. ini, Tergantung iya masalahnya ini ada yang lampunya, duduk, host. ada yang Iya, berdiri. tergantung lampunya, ada yang miring, ada yang dari mana menyinari. Kayak mana bisa lampu ini? Ah, Jadi gini loh, kalau sama Tuhan jangan main akal-akalan. Kayak Bang Jume ini kan dia main akal-akalan sama Tuhan. Makanya Bang Jume ini kan tersesat karena dia main akal-akalan sama Tuhan. Nggak bisa. ya bukan akal-akalan pakai pas. Host, nggak terselami kita loh pemikiran Tuhan loh. Pakai pas. Kita kan percaya bahwa di dalam diri Yesus ada sifat keilahian, yaitu Roh Kudus, iya kan? Benar gak sih? Pakai pas? Oke. Nah, di Yesaya 41 nomor 13 pakai pas. Sebab ini aku Tuhan Elohim. Ini Elohim ini yang mengatakan, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Nah berarti Elohim menolong, kan gitu? Ya. Benar gak sih? Nah, kenapa pada saat Yesus disalib, kenapa tidak ditolong? Kayaknya mulai tadi nggak tambah koinku. Nggak tambah. Nggak ada 24 jam. Belum kali Mak pusing sama aku, coba lah sampai bergerak aku di sini. Masya Allah, memang sulit memang. Jangan main slot. Mati Mijah. Harus betul. Macet. Macet bisa tarik macet. Tuh, lihat tuh. Macet. Lihat tuh. Macet. Alamak ya. Macet, langsung macet. Jazakallah Bang Putra. Terima kasih banyak. Begini loh, walaupun diberikan mawar 2, 1 kopi, alhamdulillahnya kita katakan. Macet pakai pas. Jazakallah Bang Masih. Macet pakai pas. Penonton host Nah. pelit-pelit semua. Sebenarnya penonton host ini banyak orang kaya loh, tapi pelit-pelit ngasih apa? Pelit-pelit. Pakai pas. Viewersku ini pakai pas. Yang keluar ini baru 5%-nya. 95%-nya belum keluar pakai pas. Ini udah 1.000 orang loh yang ngasih mawar, kopi, aduh. Padahal mereka Kalau- banyak duit. Pakai pas. Kalau 95 viewersku keluar pakai pas. Di dalam komal ini bukan isinya kayak gini. Isinya di atas 1K semua. Oh gitu. Oh berarti dapat tidur ya. Kerjaan aku dia pada tidur ya. Iya. Oh. Cuma karena semuanya Satu lagi lagi memang sibuk dan lagi nggak semua pakai istirahat. M-banking. Kalau mau deposit kan harus pakai M-banking. Kan gitu pakai pas ya. Iya kan?
Yang saya ngomong tadi benar nggak Pak Kepas? Host, sebenarnya Ya, aku mau jazakallah Bang jawab Masih. Terima kasih banyak. pertanyaan Ustadz Arif. Soalnya dia seorang ustadz. Kalau host kan bukan ustadz. Saya pengen sama Ustadz Arif diskusi. Oh, langsung dialihkan ke Ustadz Arif ya. Ustadz Berarti Arif, nggak tahu kenapa Ustadz Arif akhir-akhir ini. Ini teman-teman Kristen takut kali diskusi sama saya. bukan. Ustadz Arif ini, mohon maaf host ya. Padahal saya jarang memakai data, jarang menggunakan dalil, hanya sebagai narasi saja. Dia lebih takut narasi saya ketimbang dalil yang ada dalam Bible-nya. Kalau saya udah tahu, Ustadz Arif ini kalau ada gurunya Bang Juma, dia berani, dia pede, dia dalam koma. Ada Ustadz Tata. Karena gini Pak Kepas, satu dalil dalam Bible bisa kubuat jadi 10 pertanyaan. Itu memang dia. Satu dalil bisa 10 pertanyaan, tapi Iya. dia salah semua, bener nggak? Di mana-mana yang salah itu jawaban Pak Kepas, bukan pertanyaan. Tidak ada pertanyaan yang salah. Ya, coba ya, pertanyaannya kalau gini ya, ada pertanyaan yang salah. Nah, yang pertanyaan salah bagi kami gini ya. Kenapa Yesus Tuhan? Itu pertanyaan salah. Kenapa Yesus Tuhan? Itu nggak pertanyaan, kan kayak gitu. Ya. kami Kristen. Terima kasih Kak Henry. Yang namanya pertanyaan itu nggak ada yang salah Pak Kepas. Yang salah itu jawaban. Pertanyaan pun makanya dibilang kalau guru dulu kita, kayak mana yang kau bertanya? Kata guru. Karena apa? Pertanyaan itu nggak ada jawaban. Yang ada itu pertanyaan yang keliru, bukan yang salah Pak Kepas. Memang ya ada jauh ya Ustadz Arif ya, ada. Jangan pelirak-pelirik lagi, Pas. Ya. Konsentrasi ke pertanyaannya Bang Surasi itu. Waduh, kamu matamu pelirak-pelirik. Ini Waduh. loh Ustadz Arif, buat lihat juga ini yang lempar-lempar koin nih Ustadz Arif. Sekalian juga fokus. Pintar kali mengalihkan. Dari tadi saya buka Komal Pak Kepas. Dari tadi saya buka Komal sampai detik ini tidak ada yang mau diskusi sama saya. Enggak host. Itu enggak gini loh host. Banyak kali Oten yang naik Pak Kepas. Ustadz Arif. Iya, banyak Pak Kepas. Dari awal saya buka Komal sampai detik ini. Saya buka Komal dari jam berapa ya? Jam 6 kalau tidak salah. Jam 6 sampai detik ini. Berarti hampir sudah 12 jam ini, hampir 12 jam. 10 jam 41 menit. Itu handphone nggak rusak host. Itu handphone nggak rusak, nggak panas. Jangankan 10 jam Pak Kepas. Handphonenya bukan merek Oten itu, Kepas. Itulah. Jangankan 10 jam. Tambah poin Ustadz Arif makin sombong bicara, itulah. Jangankan 10 jam. Saya pernah live itu 38 jam Pak Kepas. Itu Asal kau tahu. tapi panas handphonenya. Handphone saya bukan merek Oten. Bukan orang-orang Kristen yang menciptakan handphone ini, orang-orang Yahudi. Beda. Kalau luga naik di Komal itu suara handphone, suara ini akunnya itu kayak motor RX King. Enggak mana juga, enggak pernah lain masih juga ya. Tahu kan suara motor RX King Kang? Tahu kan? Iya, Kayak gimana tuh? Kayak gitu. Tapi host gini loh host, saya kalau Suaranya kayak motor kehabisan oli. Enggak mau dia ngobrol, seolah-olah dia kayak batu gitu, diam mulu. Ustadz Arif. Pak Kepas. Ya. Di dalam Markus 14 nomor 33, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Iya kan? Di dalam Markus 14 nomor 33, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Nah, pertanyaan saya Pak Kepas, yang dibawa Petrus, Yakobus dan Yohanes ini siapa? Macet. Macet inilah. Macet. Karena
Kan saya bilang pertanyaannya ada tapi salah pertanyaan. Yang dibawa lari ini siapa mereka Boleh ini? nggak bisa tarik yang bertanya dulu? Bisa tarik. Kalau enggak gini host, kalau ada Gurunda, ada Bang Hendy, ada Kang Dito sama Ustaz Tata, PD Ustaz Arif. Kalau nggak ada langsung gelabakan langsung. Rungkak langsung Komal. Sengaja dirungkatkan. Ada aja kau. Pakai pas. Saya pernah buka Komal baru pertama kali pakai pas. Baru buka Komal, baru 5 menit. Tidak lama kemudian 3 oten naik. 10 menit saya buka Komal, langsung 8 oten naik. Narasumber tak ada, dikeroyok saya dalam Komal saya. Coba kau bayangkan. Saya sendiri host 8 oten semua. Coba. Nggak takut saya dikeroyok. Beda kalau Ustaz Arif masih goyang dia, belum kuat ilmu Ustaz Arif, masih goyang. Goyang dia, langsung ringkatkan sendiri Komal. Saya kan mengikuti Ustaz Arif. Goyang kalau nggak ada pakai pas kok goyang. Bocoran Pakai pas, bocoran. memang kau sudah sunat pakai pas? Belum, takut dia. Takut. Kalau kau sunat ini ada yang mau ngirimkan singa pakai pas. Terima kasih Bang Abid Nggak, sudah saya share. sunat. Ini saya udah mau ke rumah sakit Pak Mawati mau sunat saya, tapi nggak masuk Islam, sunat doang. Oh, Saya kan mau tapi ke, sunat itu pakai pas banyak fungsinya, banyak manfaatnya kalau disunat itu. host, tujuan saya sunat mau ke Yerusalem, mau ke tembok ratapan, di sana orang Yahudi kan sunat. Ya, tidak bisa memasuki bait suci kalau tidak disunat. Hanya orang-orang yang bersunat bisa memasuki itu pakai pas. Iya makanya kan saya mau sunat mau sunat. Jadi saya mau ke Yerusalem nanti ke tembok ratapan, terus saya Kita kan bawa ratapan bareng siapa? Bareng siapa kayak pas? Bareng calon istrimu kan? ya pacar saya lah, bukan pacar istri ya pacar. Soan lah kau. Siapa pakai pas? Siapa? Ya siapa aja kalau mau nanti si Elisa ya dia yang kita bawa, kita yang bayarin. Elisa yang guru maklaf itu pakai jurasi ngawur aja. Itu cucunya kamu kayak pas. Itu cucumu itu. Ini pakai pas. Yang saya bingungkan pakai pas. Yesus ini pada saat dalam kandungan dia Roh Kudus, iya kan? Nah setelah dia lahir dia jadi manusia. Pas setelah mati dia jadi Tuhan. Begini loh, bukan karena dia mati dia langsung jadi Tuhan, bukan. Waktu dia kan udah dibilang Filipi 2:5-11 kan udah jelas dia pakai rupa seorang hamba, mau mengosongkan dirinya, mau dia mati di kayu tiang salib. Artinya apa? Dia mau mengosongkan dirinya, memakai rupa seorang hamba Yesus, yaitu waktu di kandungan dia udah Tuhan, bukan udah setelah mati baru jadi Tuhan. Oh, berarti pada saat dia dalam kandungan dia sudah mengambil rupa seorang hamba. Ya iyalah Yesus kan dibilang malaikat kau akan mengandung kan gitu. Tapi kan pada saat dalam kandungan kan belum gondrong dia. Kalau anak kan lahir ya botak. Lah, yang namanya orang di dalam kandungan pakai pas itu rambutnya masih dalam kondisi masih pelontos pakai pas. Iya dia botak kok. Yesus kan lahir kan botak kepala. Iya. Bontos. Iya kan kalau mengambil rupa seorang hamba, nah sedangkan rupa yang diambil adalah gondrong. Masa dalam kandungan sudah gondrong? Enggak. Itu kan proses. Makanya waktu dia juga 8 hari langsung disunat, dia kan di bait suci kan dia kan proses hidupnya kan kecil dulu. Jadi kalau dia waktu lahir itu kan botak, bukan gondrong langsung. Tiba-tiba gondrong, seolah-olah langsung umur 30 kan repot lah. Tema Israel, aduh naik masuk. Israel, Yahudi, Kristen.
Islam atau ateis? Israel? Elohim Yahweh. Pak Kepas, tadi kan sudah dijelaskan sama Bang Zuma di Roma 14:9 Yesus mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Kalau Bang Juma ya, kalau dengar-dengar mempelintir-pelintir ayat-ayat aja ya Bang Juma ini. Lah, itu di Roma 14 nomor 9 Pak Kepas. Datanya ada. Itu putus semua, itu dibantahkan oleh Filipi 2:5-11. Putus itu semua. Putus. Tetapi maksudnya gini loh Pak Kepas. Maksudnya gini loh Pak Kepas. Seberapa penting, seberapa besar peran Paulus di dalam hidupmu Pak Kepas? Ke dalam hidup saya. Iya. Wah, dia menjadi saksi bahwa dia tahu siapa Tuhan itu. Dia jadi saksi. Nah sekarang gini Pak Kepas. Andai kata Paulus tidak ada, iya kan? Andai kata Paulus tidak ada Pak Kepas, Paulus ini nggak ada, tokoh Paulus di dalam kekristenan ini tidak ada, iya kan? Kan gitu. Nah, bisa ndak kau Pak Kepas ini bisa menggemari seorang tokoh Paulus? Anggaplah Paulus ini masyarakat biasa, bukan rasul. Tahun yang lalu, seperti Paulus, jangan lagi kita andai kata. Jadi gini, andai kata kalau tidak ada Tuhan di dunia jagat raya ini, ya udah tinggal gitu aja, ngapain jauh kali ke Paulus. Andai Ya tidak mungkin lah pakai pas, nggak ada Tuhan. Nggak mungkin dunia ini tiba-tiba langsung cering ada. Itu makanya saya bilang, kita kalau andai kata ini, pertanyaan saya, andai kata. Iya, ini kan kita bicara, ini kan yang kita bicarakan Paulusnya pakai pas. Dimana kan Paulus ini kan bukan Tuhan. Bukan menyesatkan atau bukan salah, tapi dia adalah saksi bahwa Yesus itu Tuhan karena dia sempat dibutakan matanya 3 hari. Saulus, kenapa kau aniaya aku? Karena apa? Saulus ini banyak ya melenyapkan pengikut Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Kapan Paulus itu menganiaya Yesus? Kapan Saulus itu menganiaya Tuhannya? Ya, mula-mula lah. Iya, kapan itu? Ada enggak? Emang Ustaz Arif mau ke zaman itu lagi? Ada enggak ayatnya bahwa Yesus pernah dianiaya Saulus? Bukan Yesus, tapi ketika Yesus melihat Saulus ini sangat benci dengan pengikut-pengikut Yesus, dia banyak membantu. Artinya dia sudah menganiaya Tuhan Yesus. Iya, kapan yang menganiaya itu kapan? Ya pada zaman Paulus lah. Ya mestinya kan tertulis Kepas. Maksudnya tanggal tahunnya. Iya, enggak, walaupun bukan tahunnya, tidak lengkap dengan tahunnya, kan mestinya ada tertulis di situ bahwa si Saul itu pernah menganiaya Tuhannya. Terus? Loh iya, di mana itu, tunjukkan coba. Enggak ada ya, macet ya. Bukan, Ustadz Arif bertanya, makanya saya bilang pertanyaannya salah. Yang ringan-ringan aja, pertanyaannya salah ya. Salah. Tuhanmu siapa namanya? Kepas, ringan aja. Elohim Yahweh. Elohim Yahweh, iya kan? Berarti Saulus menyembah Elohim Yahweh pada saat itu? Iya. Bukan Yesus ya? Ya Yesus itu Elohim Yahweh. Waduh, macet. Itu kan Elohim Yahweh kan gelar pakai pas. Gua kirain
tamu tadi. Pakai pas. Itu, aduh. Pakai pas. Itu kan Elohim Yahweh kan itu gelar pakai pas. Iya. Gelar kan? Nah, yang namanya gelar berarti ada pemilik gelar. Ini Ustaz Arif ini pengangguran sukses atau gimana? Ada aja di Komang. Takut kali pakai pas kalau saya ngomong, Bah. Alamak ya. Ustaz Arif. Luar biasa memang pakai pas ini. Host. Ya. Ini keburukan Ustaz Arif ini masuk ke Komal tertidur tapi dapat koin di situ. Di mana aku tertidur? Oh, ngaku lagi ngomong. Itu hebat. Waduh. Gini host, itu hebatnya Ustaz Arif. Dia tertidur di Komal di mute tapi dapat koin terus. Tunggu. Aduh. Panjang perjalanan teman-teman. Pakai pas. Di Matius 23 nomor 9. Terima kasih Bang Jimmy. Di Matius 23 nomor 9. Yesus mengatakan, janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di sorga. Kata Yesus. Iya kan? Jazakallah Bang Pahit. Sudah absen. Pertanyaan saya pakai pas. Kamu enggak tiru-tiru kamu Mila, sama juga kamu. Asal di Komal mana lu ada Mila ya. Pada saat saya baru bilang pertanyaannya pakai pas, langsung ke Kak Mila. Agak lain. Kasih dulu apanya, poinnya Mila. Kasih dulu sama abang yang kanteng ini. Mila. Agak lain memang kau pakai pas. Udah pakai pas. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak menyebut Roh Kudus di situ pakai pas? Sama dirinya. Kenapa dia menyebut Bapa? Kenapa dia tidak menyebut dirinya pakai pas? Besarkan lu Ustaz Arif, besarkan lu Ustaz Arif. Ustaz Arif ini toko ini. Saya Ustaz Arifnya toko ini, Ustaz Arif ini. Bro, kamu kan narasumber dari pihak Kristen ke pas. Makanya Komal ini menghormati Kristen gitu. Pas yang Terima kasih dihormati. Karina. Enggak, Ustaz Arif aja tokoh sebagai apa? Sebagai ya pencerah lah, pencerahan, memberikan pencerahan. Coba. Gimana Pak? Pakai pas. Gua apa dulu lah, mute dulu lah, koin gua nggak naik-naik. Ustaz Arif baru naik. Udah Ustaz Arif ngobrol sama Pak Denny dulu Ustaz Arif. Baru Al, selamat datang Kristen Protestan. Halo Bang Al. Al. Bang Al, monitor Bang Al. Satu batang teman-teman ya, baru kita istirahat. Satu batang.